Saya akan sharing sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya hari ini dan sangat-sangat penting bagi kita karena dalam proses kita melakukan penjualan polis asuransi jiwa dalam profesi kita sebagai seorang financial planners yang di mana kita dari perusahaan asuransi kita adalah pemasar produk asuransi, maka kita perlu tahu sebenarnya sebuah proses penjualan dari produk asuransi itu seperti apa. Dan slide yang ada untuk pembahasan kita hari ini itu kita sudah masukkan ke dalam game site kita dan teman-teman nanti akan dipandu oleh El di mana Anda bisa membuka slide tersebut. Nah, slide tersebut kita buat sebagai panduan bagi para nasabah, calon nasabah, bagaimana membeli produk asuransi jiwa dengan benar. Karena selama ini kita jumpai di lapangan banyak sekali nasabah yang mengeluh bahwasanya dia beli polis asuransi jiwa dan suatu saat nanti dia merasa bahwasanya apa yang dia beli itu tidak punya manfaatnya ataupun tidak signifikan manfaatnya. Bahkan ada yang merasa lebih parah lagi adalah sia-sia dia membeli polis asuransi jiwa. Banyak kekecewaan yang terjadi di masyarakat membuat sampai saat sekarang ini masih ada pandangan negatif terhadap agen asuransi jiwa, terutama karena apa? Karena mereka mereka merasa kecewa dengan produk yang mereka miliki. Artinya mereka kecewa dengan polis yang mereka sudah beli. Nah, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi seandainya kalau mereka memiliki sebuah pengetahuan bagaimana sebenarnya sebuah polis asuransi jiwa itu harus dibeli, dan terutama ilmu ini lebih penting sekali adalah bagi kita para agen asuransi. Teman-teman, kalau Anda seorang agen asuransi, Anda tidak tahu hal ini, dan apa yang terjadi adalah Anda tidak akan pernah bisa menjual produk yang baik untuk nasabah Anda. Maka proses yang selama ini terjadi di lapangan, di masyarakat, banyak nasabah yang kecewa terhadap polis asuransi jiwa yang sudah dia beli, kecewa dengan agen, kecewa dengan apa yang sudah terjadi selama ini, itu tidak akan pernah berhenti. So, kunci yang paling mendasar adalah kita. Kunci yang paling pokok adalah kita. Kalau kita bisa menguasai pengetahuan ini, maka sangat memungkinkan bagi kita adalah saatnya sekarang ini adalah mengedukasi nasabah kita. So, teman-teman, berapa kali di pertemuan kita selalu menyampaikan bahwasanya bagaimana kita bisa menjadi seorang agen yang profesional di lapangan. Nah, bagaimana kita jadi agen profesional kalau seandainya kita sendiri tidak punya sifat-sifat, punya pengetahuan tentang bagaimana sebuah proses yang seharusnya yang terjadi. Secara profesional kita harus bagaimana? Apa arti profesional sebagai seorang agen asuransi? Apakah profesional itu harus tampil dengan pakaian yang sangat bagus, harus berdasi, kemudian penampilan yang luar biasa, dan itu kita sebut sebagai profesional. Saya kira banyak sekali orang mislead bahwasanya profesional itu harus seperti demikian. Jauh lebih daripada itu sebenarnya adalah siapakah Anda, bagaimana cara Anda dalam menjalankan proses tersebut. Sehingga ini semuanya akan menjadi sebuah momen yang sangat membahagia bagi kita dalam proses kita bekerja. So, teman-teman, kita akan sama-sama belajar ya, teman-teman. Saya harapkan teman-teman kalau ada dalam penjelasan saya nantinya, kalau ada hal yang Anda lihat ini, Anda mau komentari atau Anda mau kasih masukan, silakan ya, kita saling mengisi. Dan kalau bisa hari ini kita modelnya sedikit mungkin diskusi lah ya. El boleh pandu bagaimana cara pandu cara buka di game site-nya untuk topik hari ini. Oke, Pak Heri. Ya. Baik teman-teman, seperti
Pak Heri katakan, pembahasan kita itu sebenarnya sudah ada di game site. Jadi teman-teman kalau yang rajin buka bisa baca-baca, itu banyak isinya di dalamnya. Nah, pertama kita akan buka game site kita. Agak loading. Oke, di grup juga udah ada ya yang aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal klik aja aplikasi di handphone masing-masing, atau bisa juga dari Chrome. Nah, di atas ini ada menu-menunya semua ya, dari Home, About Us, Financial Planning. Nah, ini ada Presentation. Ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu di Presentation. Teman-teman bisa lihat langsung ada beberapa yang muncul. Nah, yang kita bahas pertama adalah panduan membeli asuransi jiwa. Dia di paling bawah ya. Tinggal diklik aja. Oke, nanti dia muncul panduan membeli asuransi jiwa. Teman-teman sebaiknya adalah kalau bisa teman-teman sambil pegang HP Anda langsung masuk ke menu tersebut gitu. Jadi Anda juga tahu bagaimana cara mengakses slide tersebutnya. Thank you. Nah, ini dia berbentuk PDF ya. Teman-teman bisa lihat dia berbentuk PDF, bisa di-scroll juga, atau teman-teman bisa klik ini untuk memunculkannya. Oke, bentar saya stop dulu karena sudah pindah room-nya. Nah, ini dia. Oke. Oke. Silakan Pak Eri. Sudah ya. Nah, teman-teman, jadi di Zoom site ini nanti teman-teman bisa melihat ada slide presentasi yang dalam bentuk PDF yang tadi baru dipandu oleh L untuk buka. Ya, Anda boleh buka. Anda bisa download juga ya slide ini ya. Jadi tergantung ya. Kalau Anda tidak merasa perlu download ya gak apa-apa, tinggal buka aja di game site, sudah tersedia semua. Namun di dalam slide tersebut tidak hanya ada slide-nya, tapi juga ada penjelasannya, cara menjelaskan. Nah, cara menjelaskan itu ada di mana? Di bawah ya, di bawah. Jadi ketika Anda masuk di presentation, kemudian masuk di panduan membeli polis asuransi jiwa, maka kalau Anda mau scroll ke bawah sedikit, itu Anda akan lihat tulisan-tulisan yang bagaimana menjelaskan slide tersebut. Jadi bukan yang di slide ya, tapi di bawah slide tersebut itu ada tulisan. Ya, jadi slide ini sebaiknya adalah kalau Anda mau pakai, maka Anda waktu presentasi, Anda just show ini kepada nasabah Anda. Tapi cara menjelaskan slide tersebut, kita akan pelajari hari ini bersama, dan juga ada sedikit tulisan-tulisan yang menjelaskan bagaimana cara menjelaskan slide tersebut. Di dalamnya berupa panduan bagi nasabah juga sebenarnya, karena kalau hanya lihat slide, nasabah juga akan bingung ya, karena di slide pertama seperti ada why, mengapa membeli polis asuransi jiwa, dan tulisannya hanya ada tujuan membeli polis dan sasaran yang ingin dicapai. Dan maksud daripada slide ini kan kita perlu ulas. Ya, kita tidak mungkin buat tulisan yang banyak di sebuah slide. Nah, penjelasannya itu ada di bawah ya, teman-teman. Nanti boleh setelah acara ini Anda boleh scroll lagi, bisa belajar lagi sendiri. Namun saya ingin teman-teman adalah kita sama-sama saling mengisi ya. Dan hari ini apa yang saya sampaikan adalah sebuah pengalaman pribadi saya, dan juga bukan hanya pribadi. Saya juga melakukan observasi dari apa yang sudah agen-agen profesional, agen-agen yang
yang hari ini sukses di bisnis asuransi jiwa, apa yang telah mereka lakukan, bagaimana menjadi seorang agen yang profesional, bagaimana mereka bisa melakukan profesi mereka dengan begitu baiknya, sehingga kita bisa mendengarkan, kita banyak dengar cerita bagaimana seorang agen itu sampai kondisi mereka adalah mereka dicari oleh nasabah, mereka dikejar oleh nasabah. Bukan sebaliknya yang terjadi sebagian besar adalah kita sebagai agen yang mengejar nasabah, kan gitu ya. Dan juga teman-teman, Anda pasti di lapangan akan ketemu sangat banyak masalah, terutama agen-agen yang baru jalan ya. Kenapa? Karena di lapangan praktek agen yang profesional itu masih sangat-sangat minim, masih sangat sedikit. Sehingga gak salah ya kalau Anda di lapangan ketemu dengan pertama adalah nasabah yang kecewa, kedua nasabah yang banding-banding produk, nasabah yang minta komisi, nasabah yang memilih-milih agen dan segala macam ya, kemudian banding perusahaan dan segala hal. So teman-teman, kalau Anda bisa menguasai apa yang menjadi pembahasan kita hari ini, maka masalah-masalah ini akan sangat mudah kita selesaikan. Dan lebih baik lagi adalah kalau Anda bisa memberikan edukasi pada nasabah Anda, maka ya, ini kuncinya, maka Anda adalah orang yang nantinya akan dipegang oleh nasabah Anda. Anda di depan nasabah Anda itu bukan agen sembarangan, dia akan melihat Anda adalah seorang agen yang betul-betul profesional. Kenapa? Karena Anda adalah orang pertama yang bisa memberikan edukasi seperti demikian kepada mereka. Karena ini sangat penting ya teman-teman. Kita harus tahu bahwasanya pasar sekarang bergerak sangat cepat. Di lapangan setiap hari itu ada produk baru yang akan segera muncul, yang sedang dipersiapkan untuk muncul. Bahkan setiap hari itu ada saja produk-produk yang baru yang muncul di lapangan. Jadi persaingan di lapangan itu sangat ketat sekali. Kemudian agen-agen juga semakin lama semakin banyak. Dan jangan salah bahwasanya kalau kita mau belajar untuk menjadi seorang agen yang profesional, banyak di luar sana juga agen-agen itu sedang berbondong-bondong belajar bagaimana menjadi agen yang lebih baik. Jadi teman-teman, ketika kita di lapangan kita berjumpa, kita bukan ketemu saja dengan agen-agen yang sembarangan gitu. Banyak di lapangan kita jumpai agen yang dalam proses menjual asuransi itu serampangan gitu ya, asal-asalan gitu. Tapi kita juga akan jumpai di lapangan saat sekarang ini banyak kemajuan dari agen-agen yang mau belajar menjadi agen yang profesional. So kalau kita tidak mengupgrade diri kita, maka kita pasti akan ketinggalan. Dan apa yang kita pelajari hari ini adalah esensinya, yang paling dasar, yang paling mendasar yang Anda harus pelajari, Anda harus kuasai, sehingga kalau Anda bisa menguasainya, maka ini adalah senjata Anda untuk saat ketemu dengan nasabah di lapangan, Anda bisa mengatasi sebagian besar objection ataupun kendala yang ada di lapangan. So, kita mulai dari yang paling dasar ya teman-teman. Ketika seorang membeli polis asuransi jiwa, maka saya selalu saat ketemu dengan customer, selalu ya hampir di setiap pertemuan saya selalu bilang, Koci atau saya panggil nama biasanya. Nah, kamu tahu nggak sebenarnya kalau kamu beli polis asuransi jiwa, kamu tahu mengapa kamu beli asuransi jiwa? Saya selalu tanyakan pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini akan mengusik mereka, membuat mereka mau berpikir, sebenarnya kenapa sih saya beli polis asuransi jiwa? Alasan saya beli polis asuransi jiwa itu apa gitu? Karena kita di lapangan juga sering ketemu dengan nasabah yang banyak ya modelnya ya, ada sudah punya asuransi jiwa, tapi sebenarnya tidak percaya juga gitu. Dia beli terpaksa gitu, dan sehingga apa yang terjadi kalau orang beli polis asuransi terpaksa ya pasti polisnya itu 90% polisnya adalah polis yang tidak sesuai gitu. Bukan saja tidak sesuai, bahkan kadang-kadang manfaatnya belum tentu dibutuhkan. Jadi itu yang terjadi ya. Kemudian ada lagi orang yang sudah
tahu dia butuh asuransi, dia perlu beli asuransi. Tapi ketika beli juga beli yang salah gitu. So dan ada lagi yang lebih parah lagi adalah orang yang tidak mau beli asuransi. Dia benci asuransi, dia tidak mau dengar. Sehingga ketika saya lontarkan pertanyaan ini, saya akan kena ke semua orang. Baik orang sudah beli asuransi atau yang belum beli asuransi, belum punya polis asuransi jiwa, maksud saya adalah demikian. Sehingga saya tak akan tanya, kalau Anda beli polis asuransi jiwa, Anda harus tahu mengapa Anda beli. Kalau Anda tidak beli pun Anda harus tahu mengapa Anda beli. Sehingga ketika Anda tahu mengapa, Anda punya motif yang jelas. Jadi sebenarnya dalam hidup kita itu setiap langkah yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu pasti ada satu alasan di baliknya. Kita tidak akan melakukan suatu hal tanpa alasan yang jelas. Artinya adalah kalau Anda beli polis asuransi jiwa, ada orang beli yang, ya Pak Heri kan ada orang yang beli polis asuransi jiwa, ternyata dia beli asal-asalan. Jadi kalau kita tanya mengapa Anda beli polis asuransi jiwa, mungkin jawabannya adalah supaya saya tidak didatangin lagi agen tersebut. Kan gitu. Jadi tujuannya paling utama why dia beli asuransi jiwa itu adalah supaya dia tidak diganggu lagi oleh agen asuransi. Daripada dia datang setiap hari ngobrol, saya juga sudah muak, saya sudah tidak suka gitu ya. Ya udahlah, saya beli seadanya yang paling murah ya. Biasanya nasabah akan tanya, yang paling murah berapa coba? Nah, kalau sudah pertanyaan yang paling murah berapa, itu sudah petanda buruk bagi kita. Berarti kita mungkin adalah golongan agen yang dianggap oleh nasabah adalah sebagai pengganggu. So, teman-teman, kita tidak sebagai seorang agen, kita tidak mau nasib kita seperti demikian. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah kita harus upgrade diri kita. Oke. Jadi mengapa Anda membeli polis asuransi jiwa? Saya selalu tanyakan hal ini sehingga nasabah itu akan men-trigger ya, membuat mereka itu iya ya, benar ya, saya kalau beli asuransi jiwa kenapa ya? Kamu tahu nggak setiap polis yang kamu beli itu, polis A, polis B, polis C 1 2 3 ini yang polis ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Jangan-jangan kamu belinya asal karena agennya pandai bicara, atau karena ya tadi alasan yang tadi, atau karena saya dengar dia bilang begitu bagus, atau saya dengar tetangga saya bilang, saya dengar abang saya bilang ini bagus, saya ikut beli, dan belum tentu itu sesuai untuk Anda, kan gitu ya. Jadi kita harus tahu jelas mengapa setiap polis kita beli, dan kalau kita tidak beli polis pun kita harus tahu mengapa. Ya, kita harus tahu mengapa, sehingga kita punya sebuah fondasi yang jelas polis yang kita beli, dan itu alasannya kenapa. Jadi setiap kita beli polis asuransi jiwa, kita harus tahu tujuan dari polis itu apa. Sehingga kalau kita tahu demikian, kita bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai, ya, kita bisa tahu bagaimana memanage ya polis-polis yang kita beli. Kalau tidak, banyak sekali kita lihat di lapangan adalah ketemu dengan nasabah, beli polisnya itu banyak, tapi kalau kita lihat manfaatnya kita bisa geleng kepala. Saya selalu ketemu dengan kondisi seperti itu, dan saya bilang, waduh, Anda beli polis asuransi jiwa dengan uang Anda loh. Dan kadang-kadang banyak sekali orang yang beli asuransi jiwa sampai keuangannya itu kesusahan. Karena apa? Karena bayar premi terlalu banyak, sementara manfaatnya itu tidak tepat gitu. Sehingga saya selalu bilang ke nasabah adalah, kalau lu ai be po hiama, lu ai cai lu be hami miknya, hami su lu be, kalau bolu cut lui li si cut gong lui. Ya, Anda beli dan Anda keluarkan uang yang tidak ada manfaatnya, tidak tepat. Dan itu Anda jadi kelihatan bodoh sepertinya ya. Kenapa? Karena Anda keluarkan uang yang tidak sesuai. Kenapa Anda beli? Mengapa Anda beli? Ya, pokoknya saya tahulah saya percaya dia agen yang saya bisa yakinin. Nah, itu bagus sih kalau Anda punya agen yang Anda bisa percaya. Tapi Anda juga harus punya, setidaknya Anda harus tahu jelas apa yang Anda beli, mengapa Anda beli, kan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu mengapa kita beli, maka kita akan jelas bisa membagi polis yang satu ini tujuannya mungkin untuk proteksi kesehatan. Polis yang satu ini untuk apa? Untuk pensiun saya, hari tua saya. Polis ini adalah untuk pertanggungan jiwa, jaminan keluarga saya. Nah, polis yang satu ini untuk apa?
untuk perencanaan warisan. Polisi ini untuk apa? Polisi ini untuk membantu saya mengelola pajak saya nantinya. Suatu hari bisa memberikan sebuah manfaat dari pemotongan pajak yang lebih efektif. Nah, segala hal ya, banyak lagi. Jadi teman-teman, kalau kita tahu sampai tahapan demikian, kita tahu bahwasanya polis itu sebenarnya fungsinya banyak. Sama dengan kalau kita beli baju ya teman-teman, kita tidak bisa beli satu baju kita pakai untuk semua hal. Jadi kita beli satu baju, saya belikan satu baju seperti ini, tentu saya pakai kemeja saat sekarang. Saya gunakan kemeja ini untuk sebagai baju tidur, sebagai baju olahraga, sebagai baju kantoran, sebagai baju untuk saya dalam setiap kegiatan. Itu tidak bisa akan terjadi, tidak akan bisa dilakukan. Sorry, ada telepon masuk. Jadi itu tidak bisa satu baju untuk semua hal. Jadi hampir sama dengan kondisi polis ya. Tidak bisa ada seorang nasabah punya satu polis untuk semua hal. Itu tidak mungkin. Dan kalau Anda mengerti hal ini, maka apa yang terjadi adalah Anda akan masuk ke satu proses di mana nasabah Anda itu akan beli polis berulang-ulang dengan Anda. Kenapa? Karena pada dasarnya polis asuransi jiwa itu fungsinya, kita harus jelas fungsinya apa. Jadi tidak ada satu polis yang punya semuanya gitu. Kalau dulu saya sendiri juga melakukan kesalahan. 20 tahun yang lalu kita kalau jualan polis kita betul-betul dengan sangat polos ya. Sangat polosnya kita jual itu apa adanya. Kita bahkan tidak tahu sebenarnya tujuan nasabah beli polis ini untuk apa. Kayak harap-harap kalau ada suatu resiko ada yang bisa kerugian yang bisa ditanggung oleh perusahaan untuk membantu nasabah. Hanya itu aja, simple. Tapi ternyata lambat laun dengan perkembangan pendidikan dan segala hal membuat kita sadar bahwasanya banyak hal yang kita bisa lakukan dengan polis asuransi jiwa. Sehingga nasabah juga demikian, kita harus educate mereka. Beli polis itu tidak berarti satu polis itu bisa menyelesaikan semua hal. Banyak orang beli polis, setelah beli polis apa yang terjadi? Ibela poham isyuki etho, syuki safety box ya. Dia beli polis, dia simpan di laci, dia simpan di lemari safety box, dan dia tidak lihat lagi. Dia merasa bahwasanya dia sudah aman. Dia merasa bahwasanya dia sudah punya polis, sudah proteksinya sudah jelas. Padahal dia tidak tahu apa yang ada di dalam polis tersebut. Nah, itulah kesalahan yang terjadi sehingga pada satu saat nanti, mana tahu pada suatu saat dia butuhkan, terjadi klaim, dia baru tanya, kok ini seperti ini, kok ini nggak ada ini, kok ini tidak bisa klaim. Baru dia kalang kabut dan terjadi itulah yang di lapangan, agen disalahkan, produk disalahkan, perusahaan disalahkan bisa nggak? Bisa. Lah, itu asuransi itu nggak bisa klaim dan segala macam bla bla bla. Padahal itu semua adalah karena proses yang salah. So, teman-teman, ya, mengapa perlu beli asuransi jiwa? Anda harus tahu. Kita harus tahu. Kita waktu jual polis asuransi jiwa, kita juga harus tegaskan. Koji, itu saya bukan lube ini walang kong le miknya tujuan kami. Tujuan sangat jelas ya. Ini polis untuk polis kesehatan. Sehingga di dalam polis ini saya tidak buat uang pertambahan itu tinggi sekali. Kenapa? Karena tujuannya bukan di sana. Nah, pertanyaannya adalah mungkin orang akan tanya, kenapa saya tidak beli polis asuransi kesehatan sekaligus dengan uang pertambahan tinggi? Ya, banyak orang akan bertanya seperti itu. Karena satu saja jawabannya adalah Anda butuh memisahkan manfaat tersebut. Karena apa? Karena setiap polis asuransi jiwa, kalau semua manfaat kita masukkan ke dalamnya dan kita tidak tahu jelas, maka banyak manfaat-manfaat yang akan terlewatkan, seperti perencanaan pajak dan segala hal, warisan, itu akan terlewatkan. Contoh ya, kalau kita bicara soal kita beli polis untuk perencanaan warisan, maka kita harus jelas kepada siapa polis ini saya akan kasih, beneficiary-nya siapa, ahli warisnya siapa, harus jelas. Jadi saya tidak bisa satukan semuanya dalam satu polis. Jadi kalau saya tahu alasan saya beli polis ini polis ini untuk apa, untuk siapa, contoh, untuk siapa, maka beneficiary ini saya akan pisah.
Mungkin kalau saya punya 3 orang anak, saya akan beli dalam bentuk 3 polis yang berbeda. Kenapa? Karena memang ada kepentingan yang berbeda. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Kenapa saya beli dengan manfaat yang berbeda? Ya, ada orang bilang, oh kalau gitu kita beli aja polis 3 anak, tapi polis yang sama supaya adil. Teman-teman, nanti suatu saat kita akan belajar soal perencanaan warisan ya. Kalau kita belajar perencanaan warisan, maka kita akan tahu bahwasanya yang namanya adil itu belum tentu rata. Ngerti ya? Adil itu belum tentu rata. Jadi ada banyak orang mengatakan bahwasanya kalau bagi yang adil itu adalah harus bagi rata. Belum tentu. Justru kalau Anda harus adil, maka itu tidak boleh rata. Buktinya adalah teman-teman kita punya jari, 5 jari ini tidak sama panjangnya, kan gitu ya. Fungsinya tidak sama. Anda bayangkan kalau jari tangan Anda itu semuanya adalah jari telunjuk. Semua adalah jari telunjuk. Maka itu tidak akan sempurna, teman-teman. So, sama ya. Jadi kita yang pertama adalah why kita beli polis asuransi jiwa. Kita harus tahu. Kedua adalah how. Bagaimana cara kita membeli polis asuransi jiwa? Kalau kita membeli, bagaimana kita memilih? So, ketika kita beli polis asuransi jiwa, teman-teman, ketika kita menjual polis asuransi jiwa, kita boleh sharing kepada nasabah kita. Tahu nggak? Kalau kita beli polis asuransi jiwa, ada tiga hal yang penting yang menjadi pertimbangan bagi kita. Yang paling utama yaitu apa? Agennya siapa? Kemudian perusahaannya apa? Dan kemudian produknya apa? Kan gitu ya. So, teman-teman, ketika kita bicara bagaimana membeli polis asuransi jiwa, bagaimana memilih polis asuransi jiwa yang benar, yang tepat untuk kita, maka 3 komponen ini pasti akan keluar. YIB Kahama, Y agen siapa? Y agen cucu. Kemudian Y perusahaan si Hamid tolong kayak kongsi. Kemudian YB produk si Hamid produk. Oke ya. Jadi ketika kita bicara 3 komponen ini, maka selalu ini adalah objection, kendala agen pada umumnya di lapangan, yaitu kenapa agen banding-banding produk, kenapa nasabah memilih agen ya. Nah, ini adalah alasannya ya. Kemudian nasabah kalau ada yang sampai minta komisi, ini juga salah satu alasannya ya. So, teman-teman, bagaimana cara kita membeli polis asuransi jiwa, bagaimana kita memilih, maka 3 komponen kita harus belajar dari aspek prioritas. Jadi gini, saya akan kasih sebuah analogi. Sebenarnya ini saya sudah berulang kali saya pernah jelaskan di beberapa pertemuan saya ya. Bahwasanya kalau walang de pohiam itu ibarat sehingga kalau walang lagi, contoh walang lagi apa? Kita lagi sakit dan kita mau cari bagaimana supaya saya bisa sembuh. Nah, bagaimana supaya saya bisa sembuh? Maka yang pertama kali terbesit dalam pikiran kita adalah kita cari siapa yang pandai, siapa yang ahli dalam menangani sakit yang kita derita, kan gitu ya. Kira-kira dokter mana yang gauki ini Skype. Kan demikian ya teman-teman ya. Kita di grup entry itu paling sering adalah ada agen-agen kita atau leader kita yang tanya, teman-teman, siapa ya? Anda tahu nggak kalau di Medan ada dokter mata yang paling bagus siapa ya? Nah, kan pada kasih jawaban ya. Jadi biasanya kita cari dulu siapa dokternya, kan gitu ya. Atau kita mau ke Malaysia, oke, ada family kita sakit, mau ke Malaysia, kita nggak tahu kalau ke Malaysia itu cari siapa, ke dokter mana, rumah sakit mana. Nah, tapi yang paling pertama terbesit di pikiran kita itu apa dulu? Yang kita cari apa dulu, teman-teman? Rumah sakit kah? Atau obat? Atau dokter? Kita cari apa dulu? Dokter. Iya, benar. Yang jawab siapa ya? Aswan. Oh, Swan. Kita kan cari dokternya siapa dulu. Ya, teman-teman, kalau yang setuju tolong kasih jempol dong, kasih emoticon jempol. Kalau yang nggak setuju boleh ya. Kalau nggak setuju boleh kasih opininya. Oh enggak, Pak Heri, menurut saya harus pilih rumah sakitnya dulu. Anda boleh kasih opini. Menurut saya sih bukan dokter, yang penting rumah sakit dulu. Atau mungkin enggak, Pak Heri, kalau menurut saya itu obatnya apa dulu? Obatnya apa gitu ya? Silakan. Kalau ada yang mau kasih komen silakan.
Ada pendapat lain silakan ya, karena ini kita kalau bisa diskusi. Jadi mungkin apa yang saya pahami selama ini, apa yang saya lakukan mungkin selama ini ada yang salah, kita bisa saling mengisi. Tapi menurut saya adalah kalau kita sakit, kita selalu cari dulu hamil lo pun yang gawa. Untuk ini cengai hamil lo pun yang gawa. Setelah itu baru kita tahu, kita cari lagi ini dokter praktek di mana, kan gitu ya. Benar atau tidak? Kalau benar kasih jempol dong. Jadi saya tahu kita semua lagi mengikuti. Ya, oke. Ya, jadi kita setelah tahu dokternya siapa, kita cari tahu ini dokter praktek hitolog ya. Nah, barulah kita ke dokter tersebut, mengunjungi dokter tersebut. Dan setelah konsultasi dengan dokter juga cara menganalisa juga jelas ya. Jadi hampir sama ya. Kalau kita adalah agen, kita cara prakteknya adalah seperti dokter. Itu konsultasi. Jadi kalau Anda ketemu dokter yang baik, dokter itu tidak akan ketemu Anda, langsung kasih resep. Oh, Pak Ciko, ya Anda begitu Anda duduk di depan, dia langsung, oh Pak Ciko Anda sakit ya? Oke, saya buka obat ya, saya buka resep ya. Pasti akan bingung kita. Kita belum cerita kita sakitnya apa, sakitnya di mana, waktu kita tolong. Waktu aku kuliah tolong yang kondisi ancuan, kita belum bicara kondisinya bagaimana, dia udah kasih resep, nggak mungkin ya. Jadi dokter yang baik pasti dia akan le keluhan hami, dia akan catat kui kuliah. Nah, sudah berapa lama gejala ini kan? Nah, mulai dari apa, kemudian yang sakit selain perut itu di mana lagi, dia akan tanya semuanya. Terakhir mungkin dia akan tambah lagi. Kalau dia tidak bisa analisa hanya dengan pertanyaan, dia pasti akan kasih apa? Dia akan kasih kita kesempatan untuk medical check up. Dan setelah dia baca semua, dia baru dia bisa menganalisa. Sebenarnya lu masalah adalah ini, lu penyakit kemungkinan adalah ini, kan gitu ya. Atau mungkin dari hasil analisa itu langsung tahu Anda sakitnya apa. Dan itulah tujuan kita mencari dokternya yang ahli. Kenapa? Karena dokter yang ahli dia baru tahu. Oh, ini Skype kan, cara pengobatan adalah ini. Dia kasih tahu kan, pilihannya adalah ini. Atau kalau lu mah yang cara, lu yang cara. Nah, itu adalah baru kita bicara produk. Kita baru bicara pengobatannya bagaimana, perawatannya bagaimana, obat apa yang dipakai. So, teman-teman, kalau kita sudah jalani proses seperti itu, mudah-mudahan ya, teman-teman, kita mendapatkan proses yang terbaik untuk kita. Jadi kan, waktu walang di lapangan, yang kita harus lakukan itu persis seperti ini. Dan kita harus edukasi nasabah kita seperti itu juga. Sehingga nasabah kalau sudah teredukasi dengan cara seperti ini, kira-kira siapa agen yang dia pilih dulu? Kira-kira pilih siapa dulu? Yang mengedukasi. Yang mengedukasi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi secara tidak langsung Anda itu branding, bahwasanya kalau Anda sudah bisa mengedukasi dia demikian, maka secara tidak langsung Anda adalah orang yang menjadi mungkin belum menjadi yang pilihan nomor 1, tapi pasti sudah dalam pilihan dia. Nah, tinggal bagaimana Anda melanjutkannya lagi ke step berikutnya. So, teman-teman, untuk bisa menjalankan proses ini secara sempurna, teman-teman juga harus upgrade diri, harus banyak belajar. Anda harus menguasai produk asuransi, menguasai produk kita, mengetahui fitur-fitur apa yang ada dalam produk kita, sehingga kita juga tahu bagaimana cara membuat, cara mengkomposisikan produk yang sesuai untuk nasabah kita. Termasuk juga cara membuat proposal ya nanti ya teman-teman. Cara membuat proposal itu juga penting. Saya tidak akan bahas itu di kesempatan kali ini karena waktunya tidak akan cukup ya. Cara buat proposal saja itu sangat penting teman-teman. Banyak sekali ya teman-teman kesalahan besar dalam menjual sebuah polisi asuransi itu terjadi pada saat agen merancang proposal. Kesalahannya itu simple, saat merancang proposal itu salah, sehingga ke belakangnya salah semua. Salah bukan arti sebenarnya tidak ada yang benar dan salah ya, tapi kurang tepat. Jadi begitu kurang tepat, tidak sesuai dengan
kebutuhan, tidak sesuai dengan kondisi keuangan nasabah dan segala hal, ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi nasabah, maka ya sudah, itu buntutnya panjang. Nasabah suatu hari ketemu kita komplain sesuatu ya, kecewa dan segala hal ya. Dan kita banyak ketemu di lapangan agen yang tidak berani ketemu nasabahnya lagi. Sehingga ini membuat kesalahan kenapa agen selalu kekurangan nasabah. Tahu nggak kenapa agen kekurangan nasabah? Kalau kita sudah jalani proses penjualan asuransi jiwa ini 1 tahun saja, percaya sebenarnya kita tidak akan pernah kekurangan nasabah. Kenapa? Karena kalau kita punya nasabah, database nasabah lah, gak usah banyak dulu lah. 10 saja itu kalau Anda lakukan dengan baik, dari 10 itu bisa jadi 20, dari 30, jadi 40. Dan teman-teman, kalau Anda punya database 100 nasabah saja, 100 nasabah loh saya bilang, angka 100 itu tidak banyak sebenarnya. Kalau gak usah banyak dulu lah, gak usah sebanyak itu. Anda punya 20 atau 50 nasabah yang loyal pada Anda, maka penjualan polis asuransi jiwa itu dalam 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan tidak akan selesai. Walang saya bahwasanya kalau walang nasabah yang loyal saja itu 20 sampai 50 orang, maka proses penjualan asuransi jiwa itu dalam 2 sampai 5 tahun itu tidak akan selesai. Kenapa? Karena satu orang nasabah tidak mungkin beli hanya satu polis. Itu akan beli berulang-ulang. Nah, prosesnya adalah seperti yang saya bahas hari ini ya. So, teman-teman, jadi kalau kita lihat ya, setiap orang kan selalu pilih, pasti pilih loh, Whitehan agen yang hoi, Whitehan perusahaan yang hoi, Whitehan produk yang bagus Tapi kan itu tidak mungkin bisa terjadi sedemikian aja. Whitehan kalau hoi, kalau lama ai. Ya, kalau kita jadi nasabah kita juga pilih seperti itu kan. Tantiu agen hoi, tantiu perusahaan yang bagus tantiu produk yang bagus Wah, saya kasih tahu ya teman-teman, proses ini tidak akan berhenti ya. Yang namanya produk saja, hari ini kita beli yang paling bagus, besok mungkin bukan yang paling bagus lagi. So teman-teman, kalau ada nasabah yang bilang wabe polisa wabe ini polisa bela bu yang tan apa yang kok upgrade lagi kok, ya tetaplah harus upgrade. Kenapa tidak upgrade? Karena kan kebutuhan kita itu terus berkembang, kemudian perubahan di lapangan juga terus terjadi. Anda tidak mungkin ya beli baju ya teman-teman, saya kasih analogi baju ya, gak mungkin kita beli baju, pakai baju itu seumur hidup, gak mungkin. Buktinya setiap tahun kita kan pasti beli baju, terutama kalau lagi tahun baru ya, Xinjia sih ya, lagi Natalan, lagi Idul Fitri, lagi Imlek, kita kan beli baju baru. Padahal mungkin di lemari itu baju sudah banyak, tapi kita beli baju baru lagi kan. Kenapa? Karena kita perlu peremajaan, kita perlu penyesuaian. Kenapa? Karena model yang lama itu sudah bugam leo, busui leo, ya. Kongkim nih model si anehan, kongkim serah si anehan, kongkim pan si anehan, sudah beda. Ya, dulu badan saya masih kurus, sekarang sudah gemuk contoh. So saya harus beli baju yang baru lagi sesuai dengan kondisi saya. Dulu pengeluaran saya 1 bulan itu cuma 10 juta. Sekarang pengeluaran saya sudah 30 juta, sudah 50 juta. Polis yang dulu bisa cocok lagi nggak dengan sekarang? Nggak bisa. Anda harus lakukan penyesuaian terus. Kan gitu ya. Dulu 1 bungkus mie pangsit harganya 10.000. Sekarang harga 1 bungkus mie pangsit sudah 25.000. So kebutuhan kita pasti akan berbeda, biaya kita pasti akan berbeda, maka kebutuhan asuransi kita tuh pasti harus di-setel, harus di-manage kembali. So teman-teman, ya, jadi Anda harus ingat bahwasanya Anda tidak boleh tinggalkan nasabah Anda. Kemarin di pertemuan sebelumnya Pak Irwan kan selalu bilang ya, kesalahan agen salah satu yang paling utama adalah dia meninggalkan nasabah dia. Ibela polisi imbat cuek kalewa, sudah closing, nggak pernah jumpa nasabahnya lagi. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut dimarah sama nasabah. Kenapa takut? Karena waktu dia jual, dia asal jual. Pokoknya closing. Agen kan selalu gitu. Pokoknya closing. Pokoknya tansing. Ya, dalam beberapa waktu belakang ini saya ketemu di lapangan. Saya selalu usahakan saya bisa senetral mungkin ya. Saya selalu kalau di lapangan saya usahakan saya senetral mungkin. Kalau ketemu nasabah, saya tidak akan
bilang saya paling bagus, produk saya paling bagus, saya akan bilang, lu tahu nggak? Tidak ada produk yang paling bagus. Kenapa? Hari ini lu kalau beli polis dengan saya, anggaplah kita sudah sepakat ini sudah yang paling bagus. Besok Anda pasti ketemu dengan agen-agen lagi, apalagi nasabah sekarang itu kebanjiran agen. Agen ada di mana-mana, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan Z, semualah ya. Banyak sekali perusahaan asuransi jiwa yang agennya demikian banyak. Setiap hari ada produk yang baru bagus, yang lebih bagus muncul. Maka apa yang terjadi adalah Anda tidak mungkin setiap bulan itu ketika keluar produk baru Anda tutup polis Anda, beli polis yang baru. Contoh, Anda beli polisnya Panin. Ini kalau nasabah yang mau banding produk ya, teman-teman, ini kuncinya. Wabi polis Panin nih. Kemudian datang nih, ada agen dari perusahaan kompetitor yang datang. Wah, ternyata MBX Anda itu, MBX kamu itu kalah sama produk dia dengan produk kesehatan dia. Ini yang keluar yang baru, ini jauh lebih bagus. Nah, teman-teman, apakah dengan hanya seperti itu selisih? Saya akan tanya nasabah, kalau selisihnya tidak terlalu besar, ya, dan perbedaan itu tidak mayor, tidak sampai sangat jauh sekali, so Anda harus pertimbangkan adalah apakah benar Anda harus tutup polisnya saya Panin, dan Anda beli di polis yang satu itu. Pertama Anda harus tahu dulu siapa agennya, kan gitu ya. Anda harus ingat siapa agennya dulu, ya. Kemudian baru perusahaannya, baru produk, kan gitu ya. Nah, kalau Anda pertimbangannya, nasabah kan selalu pertimbangannya adalah produknya apa, preminya berapa, kan gitu ya. Nah, kalau Anda pikir-pikir, Anda banding-banding, oh ini dia manfaatnya lebih bagus, lebih murah, ya lebih murah. Tapi Anda harus pikir, apakah Anda harus tutup polis saya, kemudian beli polis dari agen yang lain, kemudian suatu saat nanti, mungkin 3 bulan kemudian, polisnya Panin juga upgrade. Nah, sekarang waktu upgrade, ternyata upgrade lo kikak sui kui lu be te we ya. Apakah lo ku kam ni polis ku be betul Panin? Gak akan selesai, teman-teman. So ini tidak akan selesai. So yang harus Anda lakukan adalah sebagai seorang konsumen adalah Anda harus lihat, Anda harus analisa. Pertama adalah analisa dulu agennya ini waktu dia menjelaskan bagaimana. Dia lebih menjelaskan itu ke Anda atau keuntungan atau kemana gitu. Biasanya akan terlihat ya kalau ketemu dengan agen yang kalau dia jual polis itu tujuannya untuk apa? Kalau dia fokusnya adalah kepada nasabah, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana supaya cari solusi terbaik untuk kita, dan nasabah akan rasakan. Ia akan irasati. So teman-teman, Anda jadi agen, Anda harus jadi agen yang demikian. Kalau kita sudah tahu demikian, maka produk itu perbandingannya itu sangat tipis. Anda tidak akan ketemu lagi terlalu banyak masalah soal perbandingan produk. Kalau misalnya produk Anda ternyata Anda lihat, oh kurang bagus ya, saya beli polis dengan Pak Ciko nih, kayaknya manfaatnya sudah kurang banding dengan yang lain. Ya udah, kamu cari aja ketemu lagi Ciko. Call Ciko, coba tanya gitu. Coba tanya, kira-kira, wah produk anehan pakai kongsi anehan ancua. Oh, agen yang profesional akan datangi nasabah dan oke, masalah lu ketemu aja, lu pakai produk. Oke, kalau perbandingannya tidak signifikan, dan apa sih bedanya gitu? Apa yang penting adalah apa yang kamu bisa dapatkan, kan gitu ya. Apa yang kalau lu lu ayong tiu AC, apakah ini cukup, Bo? Kalau ini cukup, so far lu main tahu kaknya sih, kan gitu ya. Nah, itu sebuah proses. Nah, kalau berikutnya ya, setelah kita tahu mengapa, bagaimana, maka proses berikutnya adalah yang ini ya. Yang ini yang tadi kita sudah sempat singgung ya. Apa yang kita perlu beli? Jadi why pertama, how, kemudian setelah itu adalah apa yang kita mau beli. Jadi why cai, kenapa wa beli polis asuransi jiwa, wa ancua be, beli lai cai. Why be hami ya. Nah, ini kan why be hami ya. Jadi lang ai kakek kakong wasi kan, lang kong kau tegas. Why be hami ya. Wa cai la why be puhya ma wa cai hami why be ya.
Tapi YB Hami ini kan gitu. Apa yang teman-teman, tidak ada produk yang paling baik di dunia ini. Tidak ada produk yang paling baik. So, kalau kita belajar di ilmu marketing, there is no excellent product. Tidak ada produk yang sempurna. Yang ada adalah bagaimana kalau kita ikut di saya pernah ikut di sebuah seminar, dia bilang apa? Oleh seorang pakar, dia bilang adalah there is no excellent product. Yang ada adalah excellent service. Bagaimana service yang paling excellent. So, teman-teman, kadang-kadang Anda tidak bisa pungkiri bahwasanya service itu sangat penting sekali ya. Siapa Anda itu jauh lebih penting daripada produk Anda. Kalau Anda sudah jadi agen yang bagus, 3 komponen tadi ya, Anda sudah jadi agen yang bagus, agen yang profesional, agen yang disukai oleh nasabah Anda, agen yang dipercayai, diyakini, dipercayai oleh nasabah Anda, yang bisa dipegang oleh nasabah Anda, maka produk itu sudah tidak terlalu dominan. Yang dominan adalah bagaimana Anda membuat produk yang Anda miliki itu Anda sesuaikan dengan nasabah Anda. So, teman-teman, ini sangat penting bagi kita, terutama agen asuransi. Kita harus bisa belajar menganalisa nasabah kita itu kebutuhannya apa. Nah, inilah pentingnya sales cycle ya. Kalau sales cycle itu kan ada salah satu yang paling penting yang kemarin kita bahas, dan kemarin Pak Ciko sempat angkat, yaitu bagaimana fact finding ya. Kalau kita lakukan fact finding dengan benar, dengan baik, dan kita lakukan betul-betul kita lakukan fact finding pada saat kita di lapangan, maka kita akan tahu sebenarnya nasabah kondisi anehan mulai polisi anehan, UMI si anehan, kondisi keuangan anehan, tanggungan artinya tanggung jawab dia itu seperti apa, tanggungan dia itu siapa saja, kondisi ekonomi dia seperti apa. Kira-kira kita bisa tahu rata-rata pendapatan dia per bulan atau per tahun itu seperti bagaimana, kemudian pengeluaran dia bagaimana, dan kita mulai resiko-resiko dia seperti apa ya. Resiko itu banyak ya teman-teman ya. Resiko itu bisa resiko jabatan dia. Contoh, dia adalah orang yang harus bisnisnya besar, kemudian dia harus terbang sana sini, dan resiko dia seperti apa. Atau pada saat dia join bisnis itu, dia adalah salah satu orang yang menjadi key man ya, sehingga resiko dia itu seperti apa terhadap perusahaan dia. Kemudian resiko dia dalam keluarga itu seperti apa. So, teman-teman, kita harus bisa dapat informasi sebanyak mungkin sehingga kita bisa menganalisa dan kita tahu apa yang harus kita jual kepada nasabah kita, dan bagaimana cara kita membuat proposal yang baik, komposisi yang baik, produk apa yang kita mau kasih ke dia. Ya, jangan semua ada di dalam gitu ya. Dulu kita jual polis, ada UP, ada CC, ada rumah sakit, ada bebas premi, ada kecelakaan, komplit. Ya, komplit semuanya ada di dalam. So, teman-teman, terakhir karena komplit, apalagi nasabah kasih budget. Oke, wah cuma Ustadz Tiau ya, bayangkan dia kasih 1 juta untuk beli semuanya. Apa yang terjadi? Nah, kalau agen yang tidak profesional, oke deh, saya buat 1 juta yang terbaik yang saya bisa buat. Ya, dia buatlah yang terbaik. 1 juta, usia 50, beli plan rumah sakit, ada jiwa, ada kecelakaan, ada bebas premi, ada sakit kritis. Polis seperti apa yang terjadi nanti? Kira-kira polis apa yang terjadi? Polis yang perkedel loh. Ya, halo Setiau. Jadi kalian, so teman-teman, kalau kita sudah punya sebuah pengetahuan yang benar, maka kita akan tanya, oke, lu kahawa budget Hana. Sebenarnya gini, kalau bisa kita jangan bicara budget dulu, kita bicara dulu apa kebutuhan Anda gitu. Jadi kalau memang oleh kebutuhan itu kan, kalau memang itu kebutuhan kamu, itu yang kita harus selesaikan dulu. Jadi tidak semua produk kamu beli. Nah, inilah ketemu apanya, apa yang kamu harus beli dulu, yaitu apa yang kamu ingin capai dulu, atau apa yang menjadi resiko kamu paling besar. Nah, kalau kita bisa kasih advice yang bagus, teman-teman,
tentu advice yang bagus itu kita harus kasih alasan ya. Nah, berapa kali saya ketemu nasabah, saya bilang, contohlah anak-anak, ada orang beli polis asuransi jiwa untuk anak. Ya, kita harus tahu bahwasanya kalau beli polis untuk anak ya silakan aja, boleh-boleh aja, tapi tujuannya untuk apa dulu kan gitu ya. Bagi saya adalah kalau kita beli polis asuransi jiwa untuk anak, yang paling penting itu adalah produk apa dulu teman-teman. Bisa bantu saya? Kalau anak-anak beli polis asuransi jiwa, manfaat apa yang paling penting untuk anak-anak? Anak yang mungkin masih usia 5, 6, sampai 10 tahun. Apa yang paling penting untuk anak-anak? Sakit. Ada yang bisa bantu? Kalau Gina yang B punya, Gina butuh Hamid yang paling penting. Anak-anak kalau beli pendidikan. Pendidikan. Oke. Sakit Pendidikan berarti tabungannya ya. Oke. Ada lagi yang lain? Sakit. Rumah sakit. Ya, dari segi proteksi kalau kita bilang ya. Kalau dari segi proteksi, maka yang paling penting itu adalah apa? Rumah sakitnya dulu, resiko rumah sakit. Tapi kalau dari segi pertimbangan untuk investasinya, yaitu pendidikannya kan gitu ya. Yang dijawab Bu Kartini juga benar ya, pendidikan. Tapi selain pendidikan itu kita harus pertimbang dari segi proteksi itu ke anak-anak yang paling penting apa dulu. Banyak orang tua beli polis asuransi, dia beli polis jiwa anak dulu. Nah ini salah ya. Jadi saya selalu bilang prioritaskan apa yang paling penting dulu. Dalam keluarga itu siapa yang menjadi kita harus fact finding ya, kita harus tahu siapa yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah orang itulah yang menjadi yang paling utama harus kita jaga dulu, kita proteksi dulu ya. Nah saya akan coba dulu lagi teman-teman, kalau seorang kepala keluarga yang dimana dia adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah di keluarga tersebut, maka orang ini perlu apa yang paling penting? Jiwa. Kemudian apa lagi? Rumah sakit. Ya, jiwa, rumah sakit. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi, ayo? Bebas premi. Oke, boleh. Ada lagi? Sakit kritis ya. Nah, jadi urutannya adalah jiwa dia harus besar ya. Kalau terutama orang yang jadi tulang punggung keluarga, maka jiwanya harus cukup. Ini nggak boleh kompromi kalau yang satu ini. So, teman-teman kalau Anda ketemu nasabah, Anda cerita ke dia seperti itu. Ini tidak boleh kompromi. Kalau kamu ketemu dengan dia adalah pencari nafkah utama keluarga, maka itu kalau B asuransi jiwa lu cincin aisui, kuice yang kuice yang harus itu B ya. Kalau tidak bahaya nih ya. Kemudian produk rumah sakit, baru penyakit kritis. Penyakit kritis tujuannya adalah supaya kalau dia sakit kritis, penghasilannya masih tetap akan ada ya. Nah, kalau misalnya contoh tadi adalah kepala keluarga, sekarang istrinya adalah ibu rumah tangga tulen. Asli ibu rumah tangga, tidak kerja, tidak ngapa-ngapain. Kalau dia istri tersebut butuhnya apa? Coba. Dia butuhnya apa? Sakit. Ya, dia butuhnya adalah paling penting adalah rumah sakit, kesehatan ya. Oke, bagus ya. Desil, Lee jawab kesehatan ya. Jadi kita bisa analisa kan ini cara stance umum kita itu sudah langsung dapat. Ya, ini bukan handui langa. Jadi, uang pertanggungan jiwa dia tidak perlu terlalu besar, kecuali yang utama itu, yang mencari nafkah utama itu UP-nya sudah cukup, baru kita masuk ke yang kedua ini, ya, istrinya ataupun suaminya yang mungkin bukan pencari nafkah utama. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi kalau kita ketemu dengan nasabah yang suami istri kerja, penghasilan yang didapatkan untuk keluarga. Jadi family income itu datang dari dua orang yang sama, mungkin seimbang lah, lebih kurang seimbang. Maka apa yang harus kita lakukan? Bisa jawab?
Asuransi jiwa dan rumah sakit kok. Ya, dua-duanya harus ada, asuransi jiwanya harus jelas ya. Jadi kenapa? Karena salah satu orang terjadi sesuatu dengan salah satu orang tersebut, salah satu meninggal Teoki, maka keluarga pasti pincang. Kenapa? Semua ya, setengah daripada pendapatan keluarga itu hilang. So kita harus berikan asuransi jiwa yang tepat untuk kedua orang tersebut. Nah, kemudian asuransi rumah sakit juga. So kalau untuk asuransi rumah sakit itu sudah pasti dibutuhkan oleh yang mencari nafkah maupun anggota keluarga lain. Kenapa? Karena anggota keluarga lain walaupun dia bukan pencari nafkah, kalau dia sakit, kalau ibu mau pelikan, ipun kai keluarga lui, ya. So kita harus tahu itu. Nah, inilah alasan kenapa kita harus tahu kenapa, mengapa, dan apa yang kita harus beli. Nah, setelah kita tahu apa yang kita harus beli, berikutnya adalah kita harus beli berapa. OIB asuransi jiwa, OIB kuicing, OIB plan rumah sakit, OIB anjongkwane. So teman-teman, kita harus melihat kondisi nasabah kita, lifestyle-nya seperti apa dan segala hal. Itu pertimbangannya sangat banyak ya. So waktu kita, kalau kita ada pertimbangan seperti itu, kita punya data-data tentang nasabah kita seperti itu, kita akan kasih dia solusi yang paling baik. Okay, kalau lu rasa lu perlu sih rumah sakit, lu perlu celang. Kenapa? Karena lu lang lifestyle itu seperti ini lewat. Walaupun ya kadang-kadang banyak sekali kita lihat adalah dia orangnya mau hemat. Oke, hemat sih hemat, tapi kan lifestyle udah seperti itu ya. Contoh, kita bisa kasih opini kita. Ya walaupun kita nggak boleh ngotot ya. Kita nggak boleh ngotot, itu pendapat kita yang paling benar. Tapi setidaknya kita berpikir dari kacamata nasabah. So, cara kita paling baik untuk bisa menjadi seorang agen yang profesional adalah ketika kita bisa berani memposisikan diri kita sebagai nasabah. Walau rasakan kalau wasi iya, wah harusnya IBS ya Mia. Kalau wasi iya, wasi seorang ibu rumah tangga yang tandu ya. Contoh ya, walaupun wasi tapo, walaupun saya ada orang pria, kalau saya ketemu dengan seorang nasabah yang seorang wanita karir, saya harus jadikan diri saya wanita karir seperti dia. Kalau saya adalah dia, saya harus beli apa dan berapa angkanya. So teman-teman, kita harus tahu seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah waktu kita desain. Jadi setelah kita tahu itu semua, saya selalu bilang dengan nasabah adalah saya tidak akan lakukan pendekatan melalui premi. Saya tidak pernah tanya nasabah, lu jadi heng kuice. Kalau dulu yes. Dulu waktu masih jadi agen pemula, saya tanya, heng kuice, lu cukup SU kuice. Lu cukup SU kuice, baru kalau lu cuy proposal. Aduh, kacau banget dulu ya. Lu bisa bayar berapa, saya baru buat proposalnya. Salah ya. Tapi ya apa boleh buat lah. Kita belajar dari pengalaman kan gitu ya. Jadi saya akan lakukan pendekatan bukan dari premi. Itu alasan kenapa kalau kita menggunakan pendekatan financial planning, maka tidak akan ada premi yang pasti. Kita tidak akan pernah closing polis itu, wah semua polis saya rata-rata 1 juta per bulan. Kalau Anda ketemu agen yang IB polis yang dia jual itu 1 juta, setiap polis itu 1 juta per bulan, maka sudah bisa dipastikan agen tersebut jualannya asal jual. Dan dia itu jual produk, dia bukan jual produk solusi. Dia bukan jual manfaat. Kalau kita bicara kita jual solusi, kita jual manfaat, maka kita harus tahu dulu manfaatnya. Oke, why UP kuice, UP jiwa kuice. Ada wah cucu premi kuice no. Kemudian plan rumah sakit dia EB hancuai, EB ikaki atau EB keluarga. Ya kadang-kadang saya bisa sarankan nasabah saya ya, ada yang beli polis keluarga. Ada yang saya sarankan beli sendiri. Saya lihat situasi teman-teman. Jadi tidak gini, kadang sebuah solusi yang bagus untuk nasabah A itu belum tentu kita bisa gunakan untuk nasabah B. Anda ngerti ya maksud saya ya? Wah, kayak kan, oke wakil IB, oke lu kan tehoi kan. Jadi kan nasabah selalu bilang, jadi wanco tehoi ya, oke lu tehoi kan dengan lahan kondisi kan. Terus baiknya adalah lu B polis keluarga aja untuk kesehatan. Misalnya contoh ya, solusi saya adalah gini. Kenapa? Alasannya adalah 1, 2, 3, 4. Saya kasih tahu. Tapi alasan dan solusi yang saya kasih ke nasabah tersebut mungkin tidak akan tepat untuk nasabah yang lain. Contoh, alasannya kenapa? Kalau nasabah yang satu ini, dia kondisinya di mana mungkin satu, kemampuannya bagus.
Kedua adalah anak-anaknya masih kecil dan istrinya itu tidak terlalu paham atau pasangannya tidak terlalu paham, sehingga kalau polis keluarga suatu hari nanti meninggal dunia, maka tertanggung utama meninggal dunia, polis ini kan jadi tutup dan dia harus buka polis baru. Dan saya akan jelaskan seperti itu. Artinya kalau saya sudah kasih solusi, saya akan jelaskan kenapa saya lakukan seperti itu. Sehingga step ketiga ini bisa terjadi dengan baik ya. Mengapa, bagaimana, dan apa. Oke. Nah, kalau kita sudah belajar sampai di sana, maka teman-teman, ilmu-ilmu apa saja yang saya butuh kuasai, ya, ilmu apa saja yang saya, pengetahuan apa saja yang L bisa next slide-nya. Ya, slide berikutnya adalah jenis produk asuransi. So, teman-teman, ini sebenarnya di asuransi itu ada banyak produk ya. Jadi jenis produk asuransi itu kalau kita paham, maka kita tahu apa yang kita harus kasih ke nasabah tersebut. Ya, kemarin kita bahas banyak ya, Bu Nurni kemarin ada bahas produk konvensional ya, alternatif. Bahwasanya ternyata produk konvensional pun itu bisa kita jual, layak kita jual. Ya, jadi kita jangan terfokus hanya jual multilink ya, multilink, maxiling. Nah, produk yang lain sebenarnya produknya juga punya kelebihan, keunggulan, dan manfaat yang berbeda. So, teman-teman, kita perlu punya wawasan produk asuransi itu apa aja. Kemudian kita punya wawasan produk ada yang di panel itu apa saja. Sehingga kita tahu, oke, saya ketemu dengan nasabah ini, saya mau kasih apa? Saya harus kasih apa? Saya pakai produk apa yang saya desain untuk dia. Nah, itu ibarat dokter sudah menganalisa dan dia harus pikir, kalau wah, obat A bagusnya adalah ini, tapi kondisi dia mungkin dia lemah di sini. Jadi kalau obat ini mungkin bisa menyerang itu, saya kasih obat pilihan lain, alternatif lain. So itu contoh ya. Jadi kita harus bisa lihat apa yang kita kasih yang paling baik untuk nasabah kita. Untuk itu kita butuh pengetahuan jenis produk asuransi. Yang pertama adalah term, yang kedua adalah produk tradisional, yang sifatnya adalah yang lebih pasti ya, kemudian unit link, kemudian produk hybrid ya. Jadi di lapangan itu ada 4 kategori jenis produk asuransi ya. Nah, saya kira di sini teman-teman sudah tahu semua ya, sebagian besar sudah tahu ya. Term itu adalah asuransi jiwa berjangka yang sifatnya setiap tahun dia akan istilah di asuransi ada renewal, diperbaharui ya, akan disambung ulang. Jadi biasanya kontrak produk asuransi berjangka ini ada kontraknya ya. Sebagian besar kontraknya adalah 1 tahun. Jadi 1 tahun selesai, tahun depan baru dilanjutkan lagi 1 tahun demi 1 tahun. Jadi sifatnya adalah kontrak 1 tahun, tapi di renewal artinya disambung. Oke, produk tradisional adalah produk yang cara pembayaran preminya itu biasanya sebagian besar adalah model fix, pasti ya, pasti 5 tahun, pasti 10 tahun. Nah, produk seperti ini cocoknya untuk siapa? Kita harus bisa tahu gitu ya. Biasanya kalau produk-produk seperti ini saya akan kasih, pertama adalah contoh kalau produk whole life saya akan kasih kepada orang yang usianya sudah tua ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi menanggung resiko yang lebih tinggi gitu. Waktunya juga sangat singkat gitu untuk bisa mencapai sebuah hasil yang bisa maksimal untuk proteksi dia dan investasi dia. Kemudian juga kepada nasabah-nasabah yang dia mungkin sudah banyak produk unit link, kita perlu sesuaikan, kita perlu kasih tradisional ya untuk kombinasi ya. Produk tradisional itu biasanya ada 2 jenis, yaitu whole life dan endowment ya. Nah, ada orang bilang juga produk term juga termasuk produk tradisional ya, benar ya. Tapi saya sengaja pisahkan ya supaya teman-teman tahu dulu ya. Jadi kemudian ada produk unit link yang sering kita jual saat sekarang ini ya, produk yang dimana dia ada unsur investasi, unsur link di dalamnya ya. Sebenarnya balik lagi kita jangan sampai mislead ya. Jangan sampai salah persepsi bahwasanya produk unit link itu ada produk investasi. Bukan ya. Ini pada prinsipnya adalah produk proteksi
produk asuransi adalah yang utama adalah proteksinya. Nah, tapi dari uang nasabah yang dia setor setiap bulannya itu kita ada pengelolaan, kita akan manage uang itu supaya dia bisa maksimal. Misalnya adalah digunakan dia masuk ke mana? Ke saham, ke obligasi, ke pasar uang dan segala hal, yaitu tergantung dengan resiko dari nasabah itu sendiri. Nah, kemudian produk hybrid. Produk hybrid adalah produk yang saat sekarang ini mungkin lagi ngetren juga ya, padahal dulu ini juga sebelum Panin ada produk unit link, kita main di hybrid dulu ya. Hybrid adalah dia punya karakteristik dari produk tradisional, tapi juga punya investasinya. Ya, jadi dia kombinasikan produk tradisional dengan produk unit link. Ya, seperti kalau kita di sini adalah smart protection ya, PSP. Nah, kalau kita udah tahu ini, kita bisa kombinasikan apa yang terbaik. Nah, kemudian selanjutnya pengetahuan berikutnya yang kita perlu tahu dalam rangka mengetahui 3 step ini adalah yang paling penting adalah mengenai produk unit link. Nah, teman-teman, kenapa pengetahuan ini penting sekali? Teman-teman, kita sebagai agen, kita harus tahu bahwasanya dalam sebuah waktu kita menjelaskan produk unit link itu kita harus tahu kita harus berangkat dari mana gitu. Banyak gini, di lapangan itu banyak jenis agen. Ada agen yang maicap aja ya, tidak mau tahu, pokoknya jual aja, dia nggak mau tahu, pokoknya dia bisa closing. Polis yang dia jual itu nanti akibatnya seperti apa dia juga nggak mau tahu, pokoknya saya closing, pokoknya saya dapat uang. Nah, ini kalau dia model agen seperti ini dan dia jual produk unit link, ini resikonya biasanya tinggi ya, resikonya sangat tinggi. So teman-teman, saya pikir adalah kalau Anda mau jadi agen yang betul-betul agen yang sukses, agen yang dimana nasabah Anda itu akan terus repeat order ke Anda harus jadi agen yang betul-betul memikirkan nasib nasabah Anda. That's why tagline-nya Panin Daichi itu adalah Buy Your Side for Life. Jangan tinggalkan nasabah Anda. Nasabah Anda itu bisa beli polis kepada Anda itu bukan satu polis, bisa 2, 3, 4, 5 dan nanti sampai ke anak cucu gitu. Ya, nasabah saya sudah banyak yang sudah masuk generasi kedua dan generasi ketiga. Kenapa? Karena sudah trust ya. Jadi dari bapaknya itu saya kenal, anaknya saya kenal, ya bahkan jadi akrab kan gitu ya. So teman-teman, kita harus tahu unit link itu apa komposisinya. Di dalam unit link, kita ada namanya istilahnya premi. Mungkin banyak sekali agen masih juga tidak paham hal ini ya, tidak ngerti. Dan kalau nasabah ada pasti banyak yang tidak ngerti ya. Jadi dalam pikiran nasabah adalah premi adalah sesuatu yang dia harus bayar. Dan apalagi kalau kita bicara unit link, agen salah jelaskan, maka dia pikir adalah, oh ini produk investasi ya, berarti yang saya bayar itu investasi ya, saya bayar 1 juta, 10 tahun itu 1 bulan 1 juta, 1 tahun itu 12 juta. Kalau bayar saya bayarnya 10 tahun, uang saya ada 120 juta tambah bunga. So kalau uang saya di tahun ke-10 itu di bawah 120 juta, wah itu keterlaluan. Ya, banyak sekali nasabah itu berpikiran demikian. Karena apa? Karena pertama mungkin nasabah agennya itu tidak menjelaskan dengan benar, atau agen tidak mengerti, atau juga nasabah itu salah paham gitu ya. Salah pahamnya kenapa ya? Ujung-ujung tetap salahnya agen ya. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk membuat nasabah kita itu sadar, ngerti sebenarnya polis dia itu apa gitu ya. Jadi kita sebelum nasabah itu mengerti, kita sendiri sebagai agen harus ngerti. Di dalam polis unit link itu ada yang namanya premi. Premi itu apa sih? Premi itu adalah sejumlah uang yang disetor, yang disimpan oleh nasabah kita. Jadi kalau kita lihat di produk unit link itu seperti contoh kita ada multilink dan maxilink ya. Kalau multilink kan ada premi dasar ya. Nah, premi dasar kita kalau contoh multilink itu ada komponen biaya dan ada komponen untuk alokasinya. Jadi ada namanya akuisisi dan alokasi. Nah, kita harus tahu akuisisi, kita harus tahu alokasi itu apa gitu ya. Kenapa ada akuisisi, kenapa ada alokasi ya. Nah, seperti di sini ya. Setelah kita tahu itu premi,
Ya, jadi artinya premi itu tidak semua uang itu disimpan, tidak semua uang itu dialokasikan beli unit, tidak. Jadi ada yang memang komponennya adalah komponen biaya. So, biaya ya. Nah, kemudian ada, kalau kita bicara komponen biaya, maka berikutnya kita harus tahu apa yang namanya cost of insurance, biaya asuransi. Nah, kalau saya ketemu dengan nasabah, kemarin saya nasabah besar saya juga ini sudah keturunan kedua ya, generasi kedua. Jadi kalau orang tuanya itu sudah jadi nasabah saya yang cukup lama dan polisnya itu gede ya. 1 tahun dari satu keluarga itu bayar premi ke kita itu bisa, kemarin saya pernah hitung 800 atau 900 juta per tahun bayar premi, teman-teman. Nah, dari orang tua sampai ke anak, nah anak ini orang tua sudah jadi nasabah yang loyal ya, tapi anak nasabah itu masih belum. Jadi apa yang terjadi adalah dia sering sekali diganggu, karena dia masih muda, banyak teman, dan kalau banyak teman, dia juga banyak teman dia adalah agen asuransi, datanglah teman gitu kan. Nah, dari perusahaan A, dari perusahaan S, dari perusahaan A, dari perusahaan Z, datang semuanya. Dari A sampai Z datang semuanya. Dan kalau sudah datang, ya bilanglah, pasti kan. Kalau di lapangan kita ketemu lebih banyak, 80-90% adalah agen yang tidak profesional. Kalau agen tidak profesional, apa yang terjadi? Langsunglah produk saya lebih bagus, produk orang tidak bagus, kan gitu ya. Kalau kita sebagai agen yang profesional, kita akan selalu melihat secara netral. Ya, produk A bagus ya kita bilang bagus ya. Jadi kalau di lapangan terakhir apa yang terjadi adalah nasabah saya ini, anaknya dia bilang, produk saya apa ya, seperti apa ya, kok ternyata dari perusahaan B itu punya produk lebih bagus gitu. Dan saya datangi dan saya gunakan slide ini. Jujur ya teman-teman, saya gunakan slide ini. Saya bilang saya ingin Anda ambil satu waktu untuk saya. Kemudian kita akan belajar gini. Kenapa perlu waktu untuk saya gitu ya? Karena saya ingin kasih Anda kunci, saya bilang. Saya ngomong ke nasabah ini, saya bilang, saya kasih Anda kunci. Jadi kalau selama ini contoh ya, kalau saya kasih analogi, ada sebuah rumah, Anda hanya punya kunci kamar tidur B, maka Anda hanya bisa masuk kamar tidur B. Anda mau masuk ke kamar tidur B nggak bisa, A nggak bisa, Anda mau masuk kamar tidur C nggak bisa, Anda mau ke ruang tamu nggak bisa, Anda mau kemana nggak bisa. Itu contohnya. Jadi tujuan saya hari ini ketemu Anda saya mau kasih kunci master. Master itu adalah kunci utama. Jadi kalau kunci utama Anda bisa masuk, maka Anda sudah bisa masuk kemana-mana gitu. So teman-teman, Anda mengerti ya, maksud saya adalah saya educate nasabah saya. Kenapa saya bilang saya perlu educate Anda? Karena kalau Anda sudah tahu masternya, Anda sudah tahu kunci utama. Kalau Anda beli polis, terutama polis unit link, ini kebetulan kan polis unit link ya. Kalau Anda beli polis unit link, maka Anda harus tahu kuncinya apa. Kalau Anda tahu kuncinya, maka Anda tidak segampang itu kalau asal nasabah ada agen datang, Anda jadi bingung dengan polis Anda. Saya bilang, saya ajarin ini juga supaya jangan nanti hari ini kan yang datang adalah perusahaan A, besok perusahaan B, besok perusahaan C. Tiap kali ketemu proposal yang baru, Anda kebingungan gitu. Cari saya lagi, tanya lagi gitu. Tujuan saya adalah supaya dia itu teredukasi. Jadi tidak setiap kali langsung ada proposal yang baru dia datang gitu. Ya, tapi dia datang ada bagusnya juga. Saya tahu, saya bisa update kan gitu ya. Tapi teman-teman, ini perlu sekali ya. Jadi agen harus tahu apa itu premi, apa itu cost of insurance. Cost of insurance adalah istilah lain adalah biaya asuransi ya, dari manfaat yang kita beli. Kemudian akuisisi. Nah, teman-teman, cara Anda menjelaskan akuisisi. Anda pernah nggak jelaskan akuisisi? Saya ingin teman-teman bisa kasih jempol. Siapa selama ini yang di lapangan pernah cerita akuisisi itu kepada nasabah? Atau Anda tidak pernah cerita bahkan? Yang pernah cerita akuisisi itu ke nasabah, bisa kasih jempolnya? Saya sering. Oke. Ya,
untuk bicara akuisisi, tentunya saya tidak ingin teman-teman juga jadi orang yang nanti jelasin akuisisi itu jelasin panjang banget. Nggak perlu ya teman-teman. Kita harus jelasin supaya dia tahu kenapa. Karena kalau tidak dia akan terkejut. Uang saya kok tahun ini kok saya setor ke kamu 25 juta loh. Kok tahun ini uangnya tinggal sekian gitu. Uang saya kemana aja? Kan kalau kita tidak jelaskan bahwasanya di polis asuransi jiwa kita ada akuisisi, dia kan akan tanya uang saya kemana itu, kan gitu ya. Kok uang saya simpan 2 tahun, saldonya cuma sekian, saya sudah simpan 25 juta 2 tahun loh, 50 juta, kenapa uangnya cuma masih ada 10 juta, kenapa uangnya masih hanya 15 juta, so kemana uang saya, kan gitu ya. So teman-teman, Anda harus bisa jelaskan sedikit ya, sekilas. Akuisisi sebenarnya apa sih? Akuisisi itu adalah biaya untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi kalau kita beli sebuah produk, semua produk yang kita beli itu pasti ada biaya akuisisi. Ya, tidak mungkin produk itu kita beli tanpa ada biaya akuisisi. Jadi kalau kita beli, contoh kita beli air minum, kita beli aqua, contoh ya, harganya 6.000. Nah, yang kita bayar itu 6.000 sebenarnya kalau dibanding dengan air yang ada di dalam botol air minum tersebut nggak seberapa. Itu airnya itu mungkin tidak sampai 10 rupiah. Bener loh, air itu kalau kita tahu itu tidak sampai 10, 15 rupiah, 20 rupiah, tapi kenapa jual 6.500? Bahkan kadang-kadang aqua di tempat tertentu dijual dengan harga 10.000, 15.000, 20.000. Padahal isinya kalau kita minum yang kita mau kan airnya aja. Setelah kita minum, botolnya kita buang. Kan gitu ya. So, itulah yang namanya biaya akuisisi. Biaya sampai produk itu ada di tangan kita. Itu ada biaya apa? Biaya karyawan dia, biaya pabrik, biaya mesin, biaya desain botol tersebut, biaya apa? Biaya pengangkutan. Kalau enggak, produk itu mana bisa sampai di tangan kita. Kemudian biaya distributor dan segala hal itu adalah adalah biaya akuisisi. So teman-teman, Anda harus tahu, itulah gambaran umum akuisisi ya. So kemudian di produk asuransi jiwa selalu ada yang namanya balancing. Nah ini untuk membantu teman-teman. Kalau di lapangan Anda ketemu dengan nasabah yang banding produk gara-gara produk kita lebih mahal, produk orang lain lebih murah. Ini kan sering sekali kejadian ya. Saya rasa agen, siapa kira-kira di sini yang pernah jumpa dengan nasabah yang dia tanya, polis kamu lebih mahal ya. Kalau be kok nek kuya palang kok nek pinya. Siapa yang kira-kira pernah ketemu dengan masalah ini? Bisa kasih jempolnya? Atau boleh komen gitu. Saya rasa setiap orang pernah ketemu dengan kondisi ini ya. Saya selalu bilang ke nasabah bahwasanya Anda kalau tahu premi, biaya asuransi, biaya akuisisi, Anda harus tahu lagi satu hal, yaitu balancing. So, waktu saya buat proposal, teman-teman, ini penting ya. Semua agen perlu tahu hal ini. Kita nanti mungkin ambil waktu belajar lagi soal balancing. Khusus hanya belajar bagaimana membuat produk supaya ada balancingnya. Jadi, teman-teman, kalau kita buat sebuah proposal, kita harus lihat keseimbangan proposal tersebut. Apa arti keseimbangan? Gini, saya kasih gambaran adalah mungkin contoh mobil ya. Mobilnya adalah truk, tapi bannya kita kasih ban dari minibus. Saya ulangi ya, mobilnya adalah truk, besar ya mobilnya ya. Bannya saya kasih ban minibus. Kira-kira bisa jalan nggak mobilnya? Bisa jalan? Pak Ciko bisa bantu saya? Mobil bisa jalan nggak kalau misalnya mobilnya truk tapi bannya saya kasih ban minibus? Bisa jalan nggak? Bisa, tapi berat sekali, Pak. Ya, bisa ya, jawabannya bisa, tapi berat sekali. So, ini satu analogi. Bagi saya adalah, kemarin saya ketemu dengan nasabah, dan dia bandingin gitu. Kebetulan ya salah satu ya, bukan satu ya, banyak nasabah yang saya jumpai seperti itu. Karena di lapangan, agen-agen pada berbondong-bondong memberikan premi yang lebih murah dari kompetitor. Jadi
pisai premi haknya. Jadi saya bilang, Anda kalau beli asuransi jiwa, nasabah ini saya kasih edukasi, Anda harus tahu balancing. Jadi bukan berarti murah itu, Anda harus lihat murah itu dari mana. Ya, kita harus tahu biaya asuransi sebenarnya ada di cost of insurance. Ya, jadi kita harus lihat cost of insurance. Kemudian Anda harus lihat balancingnya. Sering sekali produk yang dikasih oleh kompetitor itu adalah yang dia cut bukan di premi, karena premi kan ada batas ya. Dia mau beli UP 3 miliar misalnya, dia mau buat premi murah nggak bisa, namanya udah 3 miliar minimum premi dia sudah harus ada kan gitu ya. Tapi masalahnya adalah top up-nya dia kasih berapa, dan itu adalah balancing-nya. So teman-teman, komposisi itu penting sekali ya. Sampai kita berharap adalah gini, kita berharap adalah proposal yang kita buat setelah jadi polis itu punya ketahanan yang bagus dan lebih panjang. Sehingga saya selalu bicara satu istilah, ada reserve. Jadi produk kita, polis kita, kalau kita beli ini, kita harus tahu, kita harus sadar harus ada reserve-nya. Kalau kita buat reserve-nya terlalu sedikit, kita sering jumpa nasabah dengan yang dapat proposal, preminya bayar seumur hidup. Agennya pandai jelaskan ya, Anda kan beli polis asuransi jiwa kan proteksi, bukan investasi. Jadi ya bayar seumur hidup, gak apa-apa. Oke, benar gak yang dijelaskan oleh agen tersebut? Benar, tapi belum sempurna. Ya, benar tapi belum sempurna. Bayar seumur hidup, oke, gak masalah. Anda beli polis tujuannya proteksi, bukan investasi. Oke, benar juga gitu ya. Tapi Anda harus tahu balancing-nya. Balancing-nya adalah apakah dengan kondisi yang dia desain ke saya dengan bayar seumur hidup, apakah masih ada balancing-nya? Kalau balancing-nya itu tidak ada, maka Anda harus pertimbangkan Anda harus apa gitu ya. Anda harus top up kah atau Anda apa? Karena banyak sekali nasabah tidak paham. Nasabah taunya hanya, oke, wah bayar ya. Jadi kalau wah bayar, suatu hari saya bisa klaim. Bisa nggak terjadi nasabah bayar, tapi polis sudah lapse? Anda tahu nggak, polis unit link kalau kita agennya sembarang desain, nasabahnya bayar, polis belum lapse loh. Nasabah bayar terus, tapi polisnya sudah lapse. Bisa terjadi nggak? Siapa yang bisa bantu saya? Bisa terjadi nggak? Bisa saja. Bisa saja ya. Nah, kenapa bisa? Ya karena itu biaya asuransinya sudah lebih besar daripada premi kita. Saldo sudah habis misalnya. Kemudian preminya lebih kecil dibanding dengan biaya asuransi. Ya habis. Itu dia bayar premi pun itu sudah lapse. So teman-teman, itulah dibutuhkan balancing. Jadi kita harus educate nasabah kita. Teman-teman pada saat ada kondisi seperti ini, Anda harus buat regular top-nya lebih tinggi. Saya tidak pernah ragu-ragu jual produk dengan tambahan regular top lebih tinggi. Tujuannya apa? Supaya nasabah lebih aman gitu ya. Kalau ya saya sudah buat seperti itu dan ternyata secara faktor di luar kita ya. Jadi ada faktor yang kita bisa kendalikan, ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ini hampir sama kalau kita bawa mobil ya teman-teman. Teman-teman kalau kita bawa mobil, apakah kalau kita bawa mobil kita sudah pandai bawa mobil dan tidak ada resikonya? Tetap ada resikonya. So hanya beda adalah kalau Anda bawa mobil, pertama resikonya adalah akan berbeda bila kita pandai bawa atau kita tidak pandai bawa mobil. Kayak gitu ya. Resiko kedua adalah kalau Anda pandai bawa mobil pun Anda tidak pegang setirnya Anda tidak pegang, resikonya bagaimana? Tinggi juga, bisa kecelakaan juga. So pertanyaan berikutnya adalah, Anda sudah seorang pembawa, Anda adalah orang yang pandai bawa mobil, Anda sudah pegang setir. Dan pertanyaan adalah, apakah resikonya jadi tidak ada? Wah, sudah gau kancia lah, wah kancia sih, wah sangat hati-hati, wah pegang setir dengan baik. Apakah itu menjamin
resiko itu tidak ada. Nggak bisa Tetap juga. ada. Tetap ada. So, artinya adalah setidaknya saya itu harus punya keahlian bawa mobil, dan saya pegang setir dengan benar, dan saya konsentrasi. Kalau saya sudah lakukan itu dan terjadi resikonya lagi, ya itu sudah di luar kendali kita. Jadi ada faktor yang kita bisa kendalikan dan ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi teman-teman, pada saat kita sebagai agen, kita desain proposal, apa yang kita bisa kendalikan? Kita bisa kendalikan resiko dari polis tersebut. Kemungkinan lapse itu kita bisa kontrol dari balancing tadi. Jadi jangan jangan berlomba buat premi yang murah ke nasabah Anda. Saya sering kok nasabah saya jual polis yang saya desain itu lebih mahal, dia beli. Padahal nasabah agen yang lain kasih lebih murah. Kenapa? Karena itu tadi, edukasi saya pada nasabah. Sehingga kuncinya adalah polis yang saya jual itu kualitas. Saya pentingkan kualitas polis, saya bukan pentingkan pricing polis. So, Anda beli sesuatu itu, Anda harus tanya manfaatnya apa, kualitas yang Anda kasih itu apa gitu. So, itu saya pikir jauh lebih penting daripada harga. Harga penting nggak penting sih, nggak mungkin harga itu tidak penting, tapi harga itu harus seimbang dengan kualitasnya. Yang penting adalah efektivitas dulu. Setelah efektivitas itu ada, baru kita bicara efisiensinya. Efektif itu harus come first, ya. Jadi Pak Tan kan di beberapa pertemuan kan selalu bilang do the right things dulu. Baru Anda harus pilih pekerjaan yang benar dulu. Anda harus tahu Anda memilih pekerjaan yang benar dulu, baru kerjakan dengan benar. Nah, jadi kalau Anda kerjakan dengan benar, tapi Anda salah memilih pekerjaan, apa yang harus Anda kerjakan, Anda salah pilih, maka Anda kerjakan dengan benar juga percuma. Artinya adalah Anda beli polis, efisien, tapi tidak efektif. Tidak efektif adalah apa? Manfaatnya tidak tepat untuk Anda. Efisien, yes efisien, tapi tidak efektif. Buat apa? Bagi saya adalah polis itu tidak ada gunanya kalau hanya efisien. Efektivitasnya apa gitu. Jadi polis pola Aimura selalu bilang ke nasabah adalah, ini cukup polis untuk hamil. Kalau pastikan cepun polis nasi ucecit pak sing taiji ya. Kalau suatu hari nanti ada terjadi sesuatu dengan diri kita, polis itu bisa menolong kita. Kalau kita beli polis itu tidak bisa tolong kita, buat apa kita beli? Murah pun percuma gitu. Ya, murah pun percuma. Apalagi kalau misalnya pas kita butuh, polisnya lapse. Bayangkan, kita butuh, polisnya lapse. Kesel gak kita? Itu bisa seperti gunung meletus. Wah, heng capku inilah tiba-tiba yang si boa, bea. Atau manfaat tidak tepat Wah, itu nasabah meledak-ledak. So, teman-teman, ketika saya jelaskan hal itu, analogi seperti itu pada nasabah, maka nasabah akan ngerti apa yang saya sampaikan, balancing itu penting. Dan kemudian kebutuhan itu sesuai kebutuhan ya. Riders itu kita sesuaikan dengan kebutuhan nasabah tersebut. Jadi saya tidak akan jual semua polis saya tidak akan jual. Sorry, ini baterai sudah mulai lowbat. Saya tidak akan jual semua manfaat dalam satu polis. Itu kuncinya. Bentar ya teman-teman. Jadi teman-teman, Anda harus tahu ini. Kemudian saya selalu pesan ke nasabah adalah gini. Setelah Anda beli polis, Anda harus tahu bahwasanya Anda harus review. Apa itu review? Review adalah polis tersebut Anda harus Polis itu Anda harus review minimal 2 tahun sekali. Itu saya pesan ke nasabah sehingga saya tidak akan lost contact dengan nasabah. 2 tahun kemudian kalau saya datangi nasabah saya, dia akan review kembali polis ini apakah masih cocok untuk dia, apakah dia perlu lakukan perubahan atau apa gitu. Jadi teman-teman, dengan kondisi seperti ini kita tidak akan pernah kekurangan nasabah, dan nasabah tetap akan bahagia, akan senang dengan kita. Kenapa? Karena manfaat yang dia beli itu up to date terus sesuai dengan kondisi dia. Ya. Nah, itu unit link ya, teman-teman. Kemudian di dalam unit link itu kita harus tahu
dalam polis asuransi jiwa itu manfaat polis asuransi jiwa itu apa saja gitu. Ya, ada jiwa, ada kecelakaan, ada penyakit kritis, kesehatan, dan bebas premi. Nah, dari manfaat yang ada di dalam sebuah polis asuransi jiwa, kita harus betul-betul bisa pilih apa yang betul-betul dibutuhkan oleh nasabah kita. Seperti ada pertanyaan saya, kalau seorang kepala rumah tangga, pencari nafkah utama, satu-satunya, dia harus beli apa? Seorang wanita karir yang tidak menikah, dia harus beli apa? Seorang pemuda yang belum menikah, sudah punya karir yang bagus, dia harus beli apa? Kan gitu ya. Seorang pemuda yang baru mulai bekerja, belum menikah, harus beli apa? Seorang yang punya beban keluarga sangat besar, pendapatan minim, dia harus beli apa? So, teman-teman, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Intinya, apa manfaat yang kita mau kasih? Dan kita harus punya, kalau bagi saya adalah saya harus memposisikan diri saya itu di nasabah saya. Kalau saya adalah dia, wah ini kami yang penting, bagi wah. Dan kalau kita sudah buat, biasanya saya kalau sudah buat, saya akan visualisasikan ke dalam diri saya sebelum saya jelaskan pada nasabah. Sehingga pada waktu saya jelaskan pada nasabah itu kekuatannya sudah sangat bagus sekali. Kenapa? Saya akan bicara dari kacamata nasabah, teman-teman. Saya akan bicara dari kacamata nasabah, sehingga hampir bisa dipastikan adalah saran yang saya kasih itu sudah undisputed. Ya, undisputed bukan berarti tidak bisa diganggu, tetap bisa ya, tapi sudah dekat final gitu. Kecuali dia masih bilang, oh ini masih bagi saya masih terlalu berat, saya harus bagaimana dan bagaimana. Kita akan diskusi. So saya ajak teman-teman nasabah saya itu diskusi. Sehingga kita harus tahu tidak semua manfaat itu perlu kita beli dalam sebuah polis. Ya, kadang-kadang hanya jiwa saja, kadang-kadang hanya sakit kritis saja, kadang-kadang hanya kesehatan saja. Kadang-kadang saya harus kombinasi. Kita harus sesuaikan dengan kondisi nasabah tersebut ya. So teman-teman, itulah step-step yang kita harus lakukan sebagai seorang agen, dan kita juga harus bisa mengedukasi nasabah kita, sehingga nasabah kita itu kalau kita sudah edukasi, percayalah dia akan cari Anda, dia bukan cari nasabah agen yang lain. Kenapa? Karena Anda ada orang mengedukasi dia, Anda mengajarkan dia. Lebih puhyang ayan suabi. Ya, itu tadi ya. Why, how, and what. Bagaimana, mengapa, bagaimana, dan apa yang harus Anda beli. Oke, ya. Teman-teman, dari penjelasan saya hari ini, saya harap adalah teman-teman, ketika Anda di lapangan, Anda betul-betul bisa praktekkan hal ini. Karena kalau Anda bisa praktekkan hal ini, kita akan menciptakan sebuah perubahan, yaitu selama ini banyak sekali orang merasa beli asuransi itu, ada yang sampai mengatakan dia ditipu, dia dibohongi, ya. Kemudian asuransi itu boyong, ya. Asuransi itu manfaatnya tidak ada apa-apanya, ya. Agen itu tidak bisa dipercaya, dan segala hal itu kita bisa merubah citra daripada bisnis asuransi. Sebenarnya kalau kita mau bilang bisnis ini adalah bisnis yang mulia, ya. Kalau kita jalankan dengan hati, kalau kita jalankan dengan misi, ya. Dan otomatis kalau kita mau bicara hasil untuk agen, kita mau bicara pendapatan untuk agen, percaya bahwasanya kalau Anda lakukan seperti ini, maka pendapatan Anda itu akan besar. Ya, jadi Anda justru sebaliknya ya, kalau Anda lakukan tidak secara benar, maka pendapatan Anda justru akan kecil. Kenapa? Karena Anda kalau tidak lakukan pendekatan kebutuhan, yang Anda jual itu adalah apa sih? Ya produk gitu. Jual berapa sih per bulan? Ya semua orang saya jumpa, saya jual 500.000, saya jual 1 juta per bulan. Bayangkan gimana Anda bisa dapat komisi gede kalau setiap bulan setiap nasabah belinya itu 1 juta per bulan. So kita jangan batasi diri kita, jangan batasi nasabah kita, dia belinya berapa polisnya. Kadang-kadang Anda bisa closing polis yang harganya cuma 500.000 per bulan, 350.000 per bulan. Ya saya sudah jarang ya ketemu dengan kondisi seperti itu, karena kalau saya bicara apa adanya biasanya akan lebih besar gitu ya. Sekarang kalau beli MBX aja premi paling murah sudah 600.000 kan gitu ya. Nah
kalau kita bicara manfaat, maka kita akan mendapatkan apa yang paling efektif dulu untuk nasabah. Dan kalau udah bicara apa yang paling efektif, maka tuh biasanya preminya juga tidak, itu preminya akan sesuai ya, layak untuk nasabah. Banyak sekali orang beli polis agen ya, ketemu dengan nasabah, dia beli polis dengan kita. Oke, gak ketemu nasabah ini 3 bulan, ketemu lagi, ternyata dia beli polis lagi. Dan yang bikin kesel adalah dia beli polis ke kita itu preminya, contoh ya, dia beli dengan kita itu preminya 1 juta per bulan. Dia beli lagi polis dengan agen asuransi jiwa lain, preminya 100 juta per bulan. Gigi jari gak kita? Gigi jari, kita ngomong ke nasabah. Lalu caca maikong lebih cepat, dia lu kalau lebih cepat dia makawabe lu. Nah itu bodoh sekali kalau agen. Anda yang salah ya. Kenapa? Berarti sebenarnya nasabah ini punya kemampuan. Hanya Anda tidak gali. Kenapa dia beli ke Anda 12 juta? Kenapa dia beli ke orang lain 100 juta? Artinya adalah dia beli polis dengan Anda itu belum maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena Anda yang buat. Anda tidak maksimalkan apa yang bisa dilakukan oleh apa yang Anda bisa gali dari nasabah Anda, sehingga dia dapat manfaat juga tidak maksimal. Sehingga terakhir apa yang terjadi? Kalau dia sadar, dia akan beli lagi. Tapi mungkin tidak dengan Anda. Kenapa? Karena Anda bukan orang yang dia bisa harapkan gitu. Ya, mungkin Anda bukan orang yang dia bisa harapkan untuk bisa memberikan solusi terbaik. So we have to be accountable advisor for them. Kita adalah orang yang bisa di accountable, akuntabilitasnya itu bisa dipercaya oleh nasabah Anda. Dapat diandalkan. Apa? Dapat diandalkan. Bisa diandalkan, ya. Thank you Pak Ciko. Kalau soal bahasa Pak Ciko itu paling bagus ya, karena pengetahuan bahasanya tinggi sekali. Jadi Anda harus jadi agen yang bisa diandalkan oleh nasabah Anda. Jadi kalau itu terjadi teman-teman, Anda percaya nasabah tidak akan beli satu polis pada Anda. Satu, nasabah akan referensi orang lain kepada Anda. Coba lihat, kalau orang sudah lakukan seperti itu tidak akan selesai. Coba lihat ya. Lu coba lihat ya. Setak tani pun nasabah yang nasabah yang beli polis lagi. Kenapa? Karena kebutuhan itu tidak ada batas. Keinginan tidak ada batas. Dan kebutuhan itu akan terus berkembang ya. Kebutuhan akan terus berkembang. Kebutuhan kita tidak akan dibatasi sampai di sini udah selesai, nggak akan, ya. Dan tiap tahun kebutuhan itu akan naik, ya. So teman-teman, hari ini kita sudah belajar panjang lebar, ya. Saya harapkan teman-teman bisa gunakan di lapangan ya, sehingga jadilah agen yang terbaik untuk nasabah Anda. Anda juga bisa menjadi agen yang tidak asal jual, tapi betul-betul agen yang diandalkan oleh nasabah Anda ya. Oke, saya pikir sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan kalau ada yang mau komen ya, silakan ya. Kita sharing pengalaman. Ya. Kira-kira siapa yang mau sharing pengalaman juga boleh ya. Apa yang Anda pernah jumpai di lapangan, bagaimana cara Anda mengatasi, kemudian kalau misalnya ada kendala apa di lapangan, Anda boleh tanya juga di sini ya. Kalau bisa ada hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Ayo, silakan. Bu Nurni ada komen? Bu Nurni juga seorang yang sudah sangat senior ya di lapangan itu. Saya tahu beliau itu juga nasabahnya juga besar-besar semua, adalah seorang yang bisa selama ini bisa diandalkan oleh nasabah dia lah ya. Buktinya adalah apa? Kalau kita lihat agen kita sudah punya closing itu angkanya besar-besar ya. Itu nasabah kalau kasih uang ke kita 1 bulan 10 juta, 20 juta. Bu Nurni pernah nasabahnya 1 bulan 60 juta ya. Bayangkan kalau nasabah kasih 60 juta per bulan, kalau dia tidak percaya dia tidak tahu apa yang dia beli, nggak mungkin kasih 60 juta per bulan ya. Ya Bu Nurni silakan. Saya pernah seperti yang dikatakan Pak Heri,
tadi. Pertama-tama saya jadi agent, closingnya setahun 3.600.000, udah senang kali. Akhirnya setelah jalan-jalan gitu, masa ketemu lagi sama nasabahnya, di closing agent lain 100 juta, sakitnya tuh di sini. Jadi sejak itu saya tidak pernah lagi mau menjual yang kecil-kecil. Ya, kita dulu seperti itu ya. Kalau jual polis gede itu bisa, terutama agen-agen yang baru ya. Jual polis yang premi gede itu rasanya takut kan gitu ya. Takut apa? Takut nanti nasabahnya nggak mau. Sebenarnya yang salah adalah bukan takutnya, yang salah adalah pengetahuan kita. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang bagus, sebenarnya kita jangan batasi gitu ya. Kenapa? Karena premi itu bukan datang dari dari kita. Premi itu akan terbentuk dari apa? Premi itu akan terbentuk dari kebutuhan nasabah ya. Oke, siapa lagi ingin kasih komentar? Pak Ciko, pengalamannya bagaimana? Di lapangan itu seperti apa? Pernah sharing apa yang Anda pernah rasakan, jumpai, berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini? Oh, Pak Ciko belum respon ya, mungkin lagi dari tempat. Pak Iskandar mungkin mau tambah lagi pengalaman Pak Iskandar di lapangan. Mungkin lagi drive ya. Bu Tio, coba Bu Tio. Bu Tio juga agen yang senior ya. Silakan. Halo, maaf tadi saya tidak di tempat sebentar. Oh ya, gak apa-apa. Ya Pak Ciko, silakan. Tadi dengan cerita Bu Nurni sih saya jadi teringat ya, waktu pengalaman saya waktu masih baru bergabung. Saya itu dulu di kantor Juanda, saya duduk di samping Pak Heri. Jadi pengalaman saya itu selalu ya nonton Pak Heri, nonton enaknya aja gitu loh. Jadi saya tanya, Pak Heri itu kok closingnya besar-besar gitu ya. Karena closing saya saat itu average-nya ya 500.000, paling tinggi pun 1 jutaan gitu loh. Polis 2 juta aja belum pernah gitu. Jadi saya seringnya ketemu di situ. Jadi saya tanya Pak Heri, kok saya begini ya, kenapa Pak Heri kok closingnya ya kayaknya Pak Heri 5 juta sebulan aja jarang gitu loh. Seringnya di atas itu. Jadi saya tanya, bagaimana supaya saya bisa begini? Jadi rupanya kuncinya adalah agent itu sendiri harus membuka pola pikirnya dulu ya. Jadi harus membebaskan mindsetnya dulu. Supaya apa? Supaya tidak terpaku dengan pengetahuan atau pengalamannya sendiri gitu loh. Konsep yang sudah pernah dia pegang. Oke, jadi saya paham. Jadi ternyata Pak Heri sharing, kita harus berani terbuka untuk berbicara lebih jauh. Misalnya bicara dari konsep perencanaan keuangan. Jadi misalnya yang paling sulit begitu ketemu ya jangan langsung sibuk mau jualan produk. Apakah rumah sakit atau apakah sekedar gampang closing. Jadi di sana pengalaman saya juga belajar menahan diri untuk tidak menggampangkan proses prospecting ini begitu gampang selesai dengan closing angka kecil. Jadi kalau saya fact finding lebih jauh, akhirnya saya ketahui, nasabah kemampuannya bagaimana, apakah dia bisa lebih atau apakah kemampuannya terbatas. Nah dari sana saya mulai ya pengalaman pertama saya bisa closing angka yang lebih besar dari 2 juta ke atas dan seterusnya. Nah, sampai hari ini saya juga masih mencari pengalaman baru dengan skill seperti ini. Nah, tapi untuk bisa mendukung teman-teman agent merasakan pengalaman yang sama seperti Pak Heri atau yang disaringkan Pak Heri sekarang, paling penting adalah membuka pola pikir. Jadi si agent itu
dulu harus terbuka sebelum kita membuat nasabah berpikiran terbuka. Jadi ternyata produk asuransi jiwa itu unik. Ada hal yang lebih luas dan ada hal yang lebih penting daripada sekedar pilih-pilih produk kesehatan gitu loh. Nah, ternyata life insurance itu fungsinya bagaimana? Oh, bisa untuk proteksi income, bisa untuk pensiun, bisa untuk dan lain-lain. Banyaklah konsepnya. Nah, jadi itulah pengalaman berharga yang saya dapat. Salah satunya saya bertemu dengan calon nasabah yang membeli banyak ya. Jadi seperti kejadian yang diceritakan Bu Nurni itu, saya ketahui ternyata si nasabah yang membeli banyak ini, kalau saya boleh katakan saat itu si nasabah belinya jadinya ke saya 35 juta sebulan. Nah, saya ketahui si nasabah ini kurang lebih enggak sampai setengah tahun yang lalu baru beli polis 3 jutaan sebulan gitu loh. Nah, kenapa angkanya begitu jauh gitu loh? Ternyata dia bisa beli 10 kali lagi dalam waktu pendek. Nah, karena saya sharing hal yang lain. Saya sharing hal yang berbeda. Nah, tentang konsep financial planning. Dan itu ya sangat membantu. Sekian, terima kasih teman-teman. Saya tambahkan sedikit ya Pak Heri. Ya, silakan. Mungkin yang kesalahan saya itu waktu mula-mula jadi agent ya kan. Nah, di sana ada ketakutan kita kalau menawarkan besar, takut mereka tidak mau beli. Dan mungkin di saat itu kita juga tidak tahu bercerita tentang manfaat gitu kan. Ya pokoknya cepat aja lah, asal closing ya sudah, nggak mau tahu. Asal kira-kira kita hitung-hitung, ya 3.600.000 itu sebulannya 300.000 pasti sanggup gitulah kan. Nah, tapi maksudnya setelah mengetahui dia beli dari agent lain 100 juta, kita kan akan menjadi berpikir ya, memang itu rasa sakit. Tapi dari situlah kita jadi gimana ya, terpicu untuk belajar. Kenapa ya? Kok saya bodoh sekali? Seharusnya saya bisa dapat 100 juta, kenapa dapatnya 300.000 punya gitu loh kan. Nah, jadi mungkin juga pertama-tama itu agent kan mengetes kita lah ya kan. Dan mau melihat perkembangan kita. Jadi kalau kita datangin lagi, dia lihat progres kita itu kan tambah yakin, karena orang mau beli besar itu berarti dia percaya seperti dari kata Pak Heri gitu. Itu ya, menurut pembelajaran saya lah, supaya jangan kena ke orang lain. Atau kamu mesti kena dulu baru bisa seperti itu, saya juga tidak tahu. Orang pasti akan punya pengalaman seperti ini ya. Di lapangan kita selalu seperti itu. Karena kan kita, apalagi kita baru mulai ya. Kalau kita baru mulai kan trust itu kan masih belum terbentuk. That's why kita harus lakukan apa sih gitu. Yang paling penting adalah setiap kali ya. Ini teman-teman di M3 itu beruntung ya. Kenapa beruntung? Karena dulu waktu kita zaman sebelumnya itu kalau kita jadi agen asuransi, itu kekuatan yang paling besar adalah niat. Kekuatan terbesar adalah kemauan aja gitu. Tapi pengetahuan tidak dibarengi dengan pengetahuan training yang bagus gitu. Jadi kita di lapangan itu betul-betul pokoknya kalau istilah Hokkien nyengelukingnya aja ya. Jalan terus ya. Kita terakhir dengan kondisi seperti ini ya, kita juga bisa belajar ya. Buat kesalahan dulu baru belajar. Nah teman-teman, hari ini kita bisa sharing seperti ini karena kita banyak teman-teman yang punya pengalaman dan share ke kita, kasih tahu kita apa-apa yang kita harus lakukan gitu. So itu adalah suatu hal yang bagus. Jadi kita jangan sampai harus jatuh di kondisi seperti itu baru ngerti ya. Kadang-kadang mau nggak mau ya kena seperti itu, oh ya baru sadar ya. Iya, kenapa sama saya 300.000, kenapa sama orangnya 100 juta. Sakit ya, sakit kenapa? Hitung-hitung wah 100 juta, preminya komisinya udah 30 juta, sama saya baru berapa puluh ribu, ya itu langit sama bumi. Kenapa demikian ya, salahnya di kita ya. Jadi teman-teman, pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Tapi kalau bisa, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kenapa tidak? Dan apa yang kita pelajari hari ini yang saya
kita share hari ini adalah sebagian besar based on pengalaman. Sehingga ingat ya, teman-teman, apa yang paling penting ketika kita mau beli asuransi jiwa, ada 3 hal. Apa yang paling penting dari agen, perusahaan, dan produk? Yang paling penting adalah apa dulu? Siapa agennya ya? Yang paling penting siapa agennya. So, kalau Anda sudah tahu kuncinya siapa agennya, pesan saya adalah, sudahkah Anda jadi agen itu? Sudahkah Anda jadi agen yang menjadi agen yang diandalkan oleh nasabah kita? Nah, kalau belum, segeralah berubah. Bagaimana cara berubah? Ya udah, lakukan aja, belajar. Jadi teman-teman, tidak ada yang namanya kesempurnaan. Jadi kalau Anda mau tunggu perfect dulu, baru jualan, nggak bisa. So, di dalam perjalanan Anda sambil belajar, contoh apa? Anda hadiri kelas ini. Ikuti apa yang kita sampaikan. Step-stepnya tuh Anda lakukan. Kalau istilah dulu adalah gongkong tuh. Ya, gak usah kepandaian dulu, cara kita dulu. Daripada kita cari cara kita, sementara ada cara yang sudah berhasil, kenapa kita tidak pakai? Nah, Anda ikutin prosesnya dan belajar dari setiap proses yang berjalan. Anda kalau jualan, Anda harus closing atau tidak closing, Anda harus belajar. Ya, kemudian lakukan seperti apa yang kita ajarkan, dan kembali lagi adalah terus upgrade diri Anda sampai Anda itu menjadi agen yang dibutuhkan oleh nasabah Anda. Nah, Anda juga boleh lakukan branding ya. Kemarin kita ada bicara digital branding. Anda lakukan itu juga. Tapi di satu sisi Anda digital branding jalan, ya, promosi diri Anda itu jalan, Anda tetap upgrade. Ya, sambil tetap prospek nasabah. Ya, kalau tidak prospek, Anda tidak belajar. Guru yang paling bagus adalah pengalaman. Jadi hari ini kita belajar masuk teori ya, teman-teman, terutama agen-agen yang masih baru. Hari ini kita belajar kan dengarnya teori. Saya bicara pengalaman, tapi yang Anda terima adalah teori kan gitu ya. Supaya jadi pengalaman Anda harus lakukan. Jadi saya ajarin Anda berenang, kalau Anda tidak pernah cemplung ke air, tidak masuk ke air, ya selamanya nggak bisa berenang. Ya, sepandai apapun guru renang Anda, kalau Anda mau belajar renang tidak pernah masuk ke air, ya nggak pernah, selamanya tidak akan pernah. Pak Heri, ini ada pertanyaan dari Pak Aswi ya. Bagaimana jika terlanjur sudah menjual tanpa top up, sementara nasabah juga tidak mau tambah premi lagi karena dia merasa premi sekarang aja sudah berat, gimana mau tambah lagi ya? Oke. Jadi sebenarnya gini, bicara soal berat, teman-teman, kita sering ketemu nasabah bilang saya sudah berat loh. Wah, hingga naik kuila, yang saya bayar sudah berat sekali. Saya ketemu nasabah saya, terutama nasabah saya ya, banyak sekali yang preminya tuh gede-gede. Kadang-kadang saya juga selalu rem. Bahkan yang terjadi, teman-teman tahu apa? Saya minta nasabah saya preminya dikecilin. Ada nasabah saya yang saya bilang dia maunya preminya sekian. Saya bilang jangan, preminya harus sekian. So aneh ya teman-teman. Saya bahkan kadang-kadang kalau sama nasabah itu saya menganggap saya adalah nasabah. Kalau keuangan kamu seperti itu, kamu jangan paksakan beli sekian. So itu yang terjadi itu, tapi itu jarang lah ya. Sekali ketemu dengan nasabah seperti itu. Tapi bagaimana dengan kondisi Pak Aswi? So istilah berat itu Anda harus ngerti dulu. Orang beli sesuatu itu terasa berat. Kalau apa? Tidak berguna. Ya. Bu Nuri langsung to the point, tidak berguna. Berat itu kalau dia tidak merasakan manfaatnya.
Teman-teman, kalau dia tahu manfaatnya, seberat apapun dia jalani. Benar atau tidak? Saya tanya dulu teman-teman, lebih berat mana Anda simpan 500.000 per bulan, sama kalau Anda diminta dokter harus keluarkan uang 500 juta untuk berobat. Lebih berat mana 500.000 atau 500 juta? Ya pasti lebih berat 500 juta kan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau orang sudah tahu manfaatnya, maka seberat apapun dia akan lakukan. Setuju dengan saya? Kalau setuju tolong kasih jempol dong. So teman-teman, kesalahan kita adalah apa? Kesalahan kita adalah yang seperti kata Pak Aswi adalah, kesalahan kita adalah kita tidak bisa memberi gambaran kepada nasabah sebenarnya polis yang dia beli itu seberapa berharganya. Manfaat yang dia beli itu seberapa berharganya. Kalau itu sudah bisa ditransfer, teman-teman, mungkin kejadiannya terbalik. Dia bilang, oh ya kalau gitu waktu aku buka. Kalau gitu yang saya beli masih belum cukup ya. Ya iyalah, belum cukup. Jadi bagaimana dengan keuangan saya? Anda harus tahu. Teman-teman, kenyataan di lapangan adalah nasabah menggunakan uang untuk hal yang tidak perlu, tidak dia butuhkan, lebih besar daripada apa yang dia butuhkan. Lebih banyak nasabah menggunakan uang, ya saya ulang ya, menggunakan uang kepada hal yang dia tidak butuhkan, tapi dia berat untuk sesuatu yang dia butuhkan. Itu kenyataannya. Ikhai lu ya, hibu yang memikirnya, ikhai lu yang tidak perlu lebih banyak, tapi dia tidak merasa berat. Lu coba cuy karaoke, Pak Asyi coba ajak teman kamu itu karaoke, pasti gak berat dia. Ajak dia sesuatu yang dia suka kerjakan, pasti tidak berat. Ya, oke, ya, thank you. Ini udah jam 4 ya. Jadi teman-teman, intinya adalah pesan saya adalah Anda harus tahu prinsip-prinsip daripada membeli polis asuransi itu ya. Jadi hari ini kita belajar why, what, how, and what itu adalah prinsipalnya. Kalau Anda sudah tahu itu, apapun objection nasabah Anda bisa buka satu persatu pintu itu Anda buka sehingga dia bisa sadar dan dia bisa tahu, dia bisa paham apa yang dia beli sehingga dia akan sangat menghargai polis yang dia beli dan kualitas polis yang dia beli itu kualitas yang paling bagus.